ya. Salah. Punten silakan duduk. Lalu yang baru masuknya tadi. Bebas nih. Iya bebas. Bang, kok kalian tinggi banget bang ya? Hah? Ini kan bule. Bule. Ini duduk di mana nih? Bebas, di mana aja? Aja boleh, ingat aja bang. Aduh. Maaf nih. Iya. Biar kelihatan. Di tengah tuh bang. Iya, duduk. Power aja, power. Iya kita mau bawa. Santai aja. Tengahnya mana? Tengahnya di mana? Di situ bebas. Mana di Ini awas handphone siapa ini? Ada. Oh siapa tuh buang aja sini. Bang. Empuk ya ternyata. Enak ya. Enak ya. Ini rumahnya siapa? Iya. Nyewa. Oh, bang untuk apa? Satu dari kalian sini nyewa. Iya nyewa bang. Masuk. Biasanya per 6 jam. Jam-jaman ini sewanya. Sewanya Jam-jaman. Iya menitan lah. Menitan. Terus apa nih? Kok kayak agak biru gitu kenapa ya? Apa perasaan gua? Wah, rame banget. Baca komen. Iya, belum. Belum disuruh. Kok kayak biru gitu, Pok? Kacamata. Ripo. Gini. Kayak biru Iya, gitu. apa ya? Gue penasaran soalnya ini batas kesininya tuh apa gitu. Baru sekarang lihat tuh. Ya beginilah kondisi live streaming, baca komen di situ. Cepet banget. Iya. Cepet banget ya. Itu tapi member only. Jadi nggak bisa chat. Kalau dibuka buat publik lebih. Dapat apa aja? Kalau member only dapat apa aja? Bisa komen. Oh, komen. Bisa apa lagi? Hah? Apa lagi kelebihannya? Nanti bisa nonton. Terus dia makasih di spill. Gua mancing ke sana. Rahasia lah Bang. Oh, itu rahasia ya? Rahasia. Oh, alah. Ini gara-gara ini. Emang itu artnya di sini Bang gitu. Iya. Ini udah hari keberapa kalian? 31. Lu bapak banget, Ben. Ini udah hari keberapa kali kan? 91. Tinggal 9 hari lagi berarti. Oh, 10. Ini 10, bentar lagi nih. 25 menit lagi. 25 menit lagi. 11 hari lagi. 11 hari. Berarti Ada itunya. Sampai puncaknya di yang festival. Iya. Jadi kenapa lu yang nanya sih? Iya. Bener kan? Yang puncaknya di festival kan? Iya, Ada betul. streaming ini juga. Belum jangan dibocorin. Belum resmi ya, belum. Iya. Enggak tahu. Oh, di sini banyak yang rahasia, lebih baik kita mendengarkan bicara. Jaga mulut aja sih, bahaya nih. Kita dari mulai ngeluarin jadwalannya kita udah kena spill dulu ya. Maaf loh. Itu lumayan siok ya. Itu lumayan kuat. Oke. Teman-teman mau ini ya. Jadi kalau kita itu terbukti bahwa kita orangnya jujur ya. Susah untuk bohong emang. Kita bukan nggak usah ngomong sendiri. By the way Loy. ya. Apa? Nih abang-abangan lu ini nih pengen banget cobain kopi lu. Kopi. Iya. Benar. Boleh. Kopi susu americano. Susu boleh. Susu es semua ya. Panas. Es. Hitam panas. Americano. Susu. Boleh deh kopi susu juga deh. Panas. Dingin juga berarti. Dingin. Dingin lah. Pakai gula. Susu 4. Jangan Susu pakai panas, gula. americano panas. Ya. Oke. Saya buat terus sebenarnya. Wah, emang dia Kenapa Barista. dia? Beneran Dia barista dulu. emang Dia awalnya barista. Dia barista apa emang lu suruh-suruh aja? ngomong aja. Dia punya apa? Punya bisnis namanya apa? ini ntar setelah maraton dia bakal buka kopi di camper van gitu loh. Namanya kopi filosofi Acoy. Iya. Filosofi Acoy. Dia bakal oke keren. Dia keliling Indonesia. Wah, bisa camper van-nya. Camper van, dia bagi-bagi kopi nanti. Gimana tuh project? Nah, ini nih. Kalau dia sebelumnya memang barista bang, memang suka, memang suka bikin kopi. Apa aja kan dikerjain sama dia. Iya. Dia paling gak ada ya. Udah bagus-bagus depannya tadinya dia barista, terus apa aja dikerjain. Bisa menjatuhkan. Multi talenta berarti. Multi talenta. Anak industri dia. Yoi. Keren banget. Tadi kita sempat bahas apa di depan? Soal ini apa aja? Abang-abang kata Arab legend. Waduh. Iya. Seperti tahu buat perahu ya. Iya, kita kayak takut. Lu tahu Sangkuriang juga kan, Lek? Apaan tuh lama? Mitos itu mitos. Legend aja. Maling kundang juga ya legend. Iya, legend. Jadi kita dianggapnya udah tua banget gitu, udah harus Bukan. Lagunya tuh apa sih dalam darah gitu loh. Waduh. Orang nge-recall-nya tuh nggak perlu
nggak perlu lama, nggak Lama, perlu ya? susah gitu, langsung recall pasti. Energik pembawaannya energik juga. Ini Kalau ini bisa nyawer gitu nggak sih? Bisa. Jadi kan udah muji dia, udah muji. ya tapi gue memang belum balik modal. Gue memang belum sampai sekarang masih Tolong dong. masih struggle ya. Tolong ya buat yang nonton ya. Ini, ya. Tinggal berapa lagi nih? Udah disawer tuh. Pengong dolar tuh. Bohong banget lah belum balik modal, nggak mungkin. Ini mau udah berlipat-lipat dari modalnya juga. Belum. Festival aja pakai duit sendiri. Ini jadi hak milik loh. Hah? Abis selesai ini hak milik ini tempat. Apa ini? Rumah? Ini kan? Amin ya Allah. Amin. Tadi spill di sana ya. Bagi dua yuk. Bagi dua. Kita atas dan bawah. Base camp bersama gitu. Kita bersama. Kita cuma nyewa 6 bulan bang. Oh tahun depan setahun. Enggak ada cabut dari sini. Kirain tahun Udah depan. muak ngeliat mereka bos. Gue pengen cabut aja bulan. Oh, kirain tadi ada ide soalnya ya. Iya. Punya ide buat acara kalian. Ya, nextnya maraton 4 berarti kan. Season 4. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh makanya karena nggak ada. Dengerin dulu. Lu bakal ada kalau dengerin dulu. Ada. Ayo coba ceritain. Nanti ada sponsornya nih masuk. Season 1 jadi season 1 lagi balik, tapi namanya bukan maraton. Apa? Marathon. Trip. Marathon trip. Berarti kita jalan-jalan tuh. Ya. Nyewanya di Bali. Ya, 13. Jadi buat teman-teman yang punya villa di pengen Bali, ya. Sis. Tring. Matanya berubah jadi dolar gitu ya kan. Tring. oke nggak? Marap Trip. Trip. Iya. Marathon trip. Kan dulu pernah. Biasanya di dalam ruangan, terus sekarang trip loh. Just Camper van. pagi-pagi tuh bisa ngambil stock shoot. Sunset. Sunrise. Pagi-pagi. Gue bilang pagi-pagi. Sunrise. Itu bener-bener racun ternyata ya. Ya kan? Lanjut kan berarti kan? Iya kan? Bisa kan? Jadi nggak bosan kan? Tadi kan udah bosan. Nah, lo bosen kan lihat mereka nih. Ya kalau udah di Bali sih merekanya nggak ada juga nggak apa-apa ya. Lu ganti-ganti aja sama yang lain misalnya. Bisa, gitu. Lo bisa. Bule-bule Rusia Ya kan? gitu. Bulu. Enggak, yang berapaan? Masih yang model-modelnya. Ya. Buat video klip. Buat video klip. Itu udah ada mereka tuh maraton pasti- trip tuh. Maraton trip tuh. Nah, Asik kan? tuh. Udah Masuk tuh. banyak tuh langsung. Setuju nih netizen ya. Gas. Sponsor tuh langsung tuh. Chip in. Boleh. Abang kalau dia mau ngerokok aja. Iya. Iya. Kalian ngerokok aja. Kalau ngerokok aja. Ya udah biar ada yang mulai deh, biar ada yang mulai. Nah. Sebuahan aja dulu lah. Ya. Ditawarin nggak? Silakan. Nggak enak udah di sini loh. Air, silakan. Udah di sini loh. Aduh, enak banget. Itu yang bikin tadi di mana? Oh di mana? Di belakang dia. Belakang dia. Coba kasih lihat, Mau dibantuin nggak? Kasih lihat. Kasih lihat anjay. Kasih lihat. Situnya anjir keren ya. Arahin dong. Ajarin lah bikin gini. Kita dulu bikin gini gagal. Gak ada yang nonton. Arahin dong. Wih keren. Arahin. Dari bin loh. Dia dari bin ya. Oh ini juga otomatis pakai sound voice control gitu, voice command gitu. Enggak. Oh, gua pikir ada yang arahin gitu. Tapi Canggih. ada fast track juga. Bisa fast track juga. Fast track ya. Lihat tuh. Set. Kami sih kaget nih. Pemain lo dulu. Udah lah, saya mau bikin tenang aja sih ngobrolan dulu. Di zoom. Oh bisa di zoom lagi. Bisa. Wah, baru mau ambil makan, udah balik lagi kameranya. Tahuan. Marap trip tuh. Ya. Gue udah benar-benar di sini udah nggak bisa bedain mana dunia. Tadi di depan, gue ke depan gitu terus gue briefing ini. Tapi gue lupa di situ ada mic. Gue briefing. Oke jadi nanti Bang Onjat Dokter nanti spotlight gini. Terus baru kita present. Gue diem, mereka diem. Gue bilang ada mic di sini ya. Pada tahu dong semua. Udah pada tahu. Iya penonton tahu. Udah kayak whatever. Atur lah. Berarti lu selama 91 hari di sini. Ini tidur di sini. Enggak juga ada yang keluar juga. Kadang kita streaming keluar juga. Ini nggak komplit juga berarti. Apanya? Ini Iya, iya nggak lagi. Ada. Harusnya berapa? yang Berapa? manggung? 9 ya? Ada TP sama Bravi ya? Brevi manggung sama Ibot manggung. Oh, Ibot. Oh iya ada Iya. weekend ya.
Ada Jet, tahu di mana sih Jet? Nonton pasti mereka ini. Hah? Nonton nggak? Harus nonton. Nonton. Mereka biasa kayak gini FOMO banget. Iya benar. Mereka tuh FOMO. Tinggalin masih. Tadi Ibu udah ngechat saya, katanya nanti tolong dong minta tanda tangan abang-abang cetar di gitar katanya. Titip dia sore. Berarti di weekend nggak pernah komplit? Pasti ada salah satu yang Enggak juga. Ini karena jadi masing-masing member tuh punya jatah libur. Oh, ada jatah Gitu, libur. kecuali saya karena ya saya Karena kamu bukan member ya. Saya kayak Kim Jong Un ya. Saya Iya. Tuh ada Vicong nonton. Iya benar. Nah gitu dong. Support. Dia main di Malang ya? Di Malang. ya. Sukses Vicong. Jangan-jangan mereka Kenapa nggak lu main. tahu, Boy? Cuma libur aja mereka. Tahu dong. Nonton. lagi muncul. TP nggak ada tuh TP. Di mana TP? Bali cek. Nah itu dia. Bali cek. Enggak, tapi sumpah dia tuh kalau mandi lama, sumpah. Mandi bisa 2 jam, tanya anak sumpah. Lama. Lama banget, gua nggak ngerti. Kayak ganti-ganti video deh. Oh enggak, masih nyari. Masih nyari gitu. Sampai halaman berapa gitu ya? Kenapa nggak lu pasangin kamera juga di kamar pas ini? Iya kali, sekali sih. Siapa tahu dapat kontennya. Kena suspend. Iya mereka lagi ambil pakai jatah liburnya buat kerja, ada yang pakai buat kerja, ada yang pakai buat. Tadi Gary ketemu keluarga, Yuka ketemu keluarga juga gitu. Baru terus balik lagi ke sini. Pokoknya hitungannya di atas 4 jam itu masuknya libur. Kepotong libur atau enggak? Kalau misalnya 14 hari itu habis, denda. Oh gitu. Biar komit. Iya, Biar komit. Saya denda ke perusahaan sendiri ya. Nyontohin Iya. sendiri. Saya denda ke perusahaan sendiri. Ada juga ini beli libur teman bisa. Oh bisa. Iya. Jangan teman diambil. Jadi By nego ada si harganya. si Thierryson si Jot dia waktu itu jam 2:30 pagi dia bilang saya lagi di luar terus dia bilang mau jual libur gue nih harganya segini. Ya udah langsung gue transfer 7 hari. 70 juta Ide gitu. langsung gue beli langsung. Habis itu gue nggak di sini 2 malam. Beli libur. Bisa beli libur ya. Ada. Nah, ini mereka pakai buat kerja nih. Besok Gary ya? Iya, besok lu sama Gary Aloy besok. Nah, besok Di sisa mana? Pada di mana, Loy? Tegal. Oh. Sate. Sedap ya. Yang ngeri. Gede. Bang, abang-abang ini kalau perform selalu pasti satu seragam. Itu yang tadi gue bahas sebentar. Gue potong bener. Tadi tuh gue salutnya karena gini. Apa hal yang misalnya kalau kita berseragaman yang lu pengen ketahui? Iya. Bang, gini gua manggung aja misalnya bang kayak kaos itu panasnya kan udah nggak masuk akal bang gitu maksudnya begini bonyok apa kagak gitu Masih keringetan sih pastinya. dengan energi lu semua yang Loncat-loncat wah gua kayak ya apa kagak benyek gitu iya nggak sih Kita prinsipnya adalah BPAG. apa itu Biar panas asal gaya. oh Ya panas. Coba awalnya dulu. Ah, iya, Awalnya apa? Konsepnya ide kenapa seragam. selalu seragam Selalu berseragam. Sebenarnya mah kalau mau ambil simpelnya mah kalau kata Kibil, kok jadi kaprip sih yang ngomong kok Kibilnya ada di situ Oh ya. iya. Lu mau nyampein yang mana? Yang ini maksudnya ya biar nggak susah aja gitu iya. kalau manggung. Kan Tidak ada yang lebih menonjol lah satu sama lain. bener. Fungsinya ke arah sana gitu Kayak sama. seragam sekolah lah. Ya. Tidak ada kesenjangan sosial. paham. Sama kan kadang-kadang kayaknya dulu kita berpikir Sip-sipan. mau manggung nih, aduh gua pakai baju Apa ya? Terus ya misalnya nanti kalau aku mau santai ternyata yang lain heboh gitu kan. Iya betul. Jadi udah aja seragamin lebih gampang gitu. Semuanya satu itu, kedua pas ternyata dilihat di atas panggung visualnya lebih enak aja dilihat gitu. Jadi kayak bold gitu. Satu performance tapi bold. Kenapa memilih warna hitam? Enggak semuanya hitam. Macam-macam. Nggak selalu hitam. Warna pink juga Ada pink. Warna pink ada, magenta ada. Kita Pokoknya bisa langsung ganti merah gitu. Bukan yang ini. enggak, tapi awalnya emang hitam. Iya maksud awal gua, muncul. mainnya kan Ya. hitam gitu. Ya kayak Mainnya ketika cowok banget. Mungkin lebih simpel Coba. aja sih. Waktu dulu kan emang kalau cowok
memilih warnanya lebih yang ini lebih gampang hitam kalau nggak putih kalau nggak apa gitu. Sama kan dulu kita itu kayak lebih ke rock kan. Ya. Iya sih. Lebih ngerok gitu, jadi biar lebih apa aja ya. Dan komit dari awal emang pas sebelum bikin band malah seragam duluan. Itu. Pernah nggak sepanjang karir ini pernah nggak satu kali atau berapa kali gitu yang beda outfit gitu? Pas perform. Iya pas perform. Beda outfit itu apanya? Salah satunya yang beda outfitnya. Beda banget mah enggak kayaknya. Cuman kalau misalnya kayak kelupaan pernah, tapi Asli kelupaan. misalnya gini sederhana, astagfirullah dasi gua nggak kebawa misalnya. Oke. Ya udah caranya kalau nggak nemuin ganti, Nggak pakai nasi semuanya. Anjir. Gitu. Yang ribet pernah waktu itu kita Pesawat. pesawat buka Satu orang Lu si Erik ya, Koper koper si Erik. Erik. Jadi landing, kopernya Eriknya nggak turun, ternyata Terbang di atas kopermu. Landing dia tuh. nggak gitu, nggak gitu. Nggak landing tuh. Jadi Ya akhirnya kita di Kota itu. belanja baju. berburu baju. Bareng. Ya barang, harus 5 sama. Harus sama 5. Tapi kenapa celananya ada ya? Enggak. Celananya nggak ada juga, beli juga gitu. Udah dipakai kali. Enggak, dia ada di mana Kayaknya celana. ada dia Ada celananya itu. hitam. Oh iya. Cuma beli atasan kan waktu itu kita Iya. ingat. Dia beli kemeja. Terus yang nentuin hari ini bakal konsep seperti apa tuh siapa, Bang? Kibil. Oh, Bang Kibil. Bang Kibil nentuinnya dari mood aja. Ya mood lah. Dari Nah, tapi kalau misalnya ada acara apa, saya biasanya di background check dulu nih acara apa. Biasanya misalnya gathering perusahaan atau apa. Tone colornya apa? Color perusahaan itu. Kalau tonnya. Termasuk sekarang ini hari ini Kalau sekarang ini ya emang casual, sengaja. casual. ini ya lebih casual Lebih ya. casual. Saya begini casual. Ini paling casual. Biasa kita kalau Biasanya yang tinggal udah ngobrol, jas gitu. Gitu. Dasi. Dasi gitu-gitu. Kadang suit apa, jas. Casual. Ini paling rapi saya loh. Sebenarnya dulu ada pertanyaan aneh kalau kita itu zaman dulu kan belum kayak live streaming gini ya, zaman kita tahun 2005, 2000 pertama-tama. Ya kalau awal-awal gitu. Wawancara dia juga kita seragam gitu. Ya, Kan nggak bahkan wawancara radio kita seragam. Wawancara radio nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan kan? Ya itu kadang penyiar suka, Mas kenapa seragam? Ya Kan nggak kelihatan gitu. kan nggak kelihatan. Kalau sekarang kan bisa di radio juga udah ada kamera kan, Visualnya. gitu. Dia live di mana gitu. Nah sampai segitunya dulu. Ya, betul. Karena kalau ketika kita membawa nama The Changcuters pasti seragam. Kayak apa tuh? Kayak Yang diundang Batman nggak mungkin Bruce Wayne yang datang. nah, Ya, itu dia. betul. Yang diundang Superman nggak mungkin Clark Kent yang datang. Ya, gitu Itu, lah. itu. Ketahuan dong. Make sense. Itulah. Jadi setiap yang diundangnya Changcuters pasti berseragam. Nah, itu. Tuh melon dulu dah. Mau juga nih. Gitu. Berapa lama coy? Ya Allah orang Banyak ya soalnya kita. kamu nungguin ini buset. Diminum ya. Ini kalau pelanggan suka kabur nih. Santai. Bang, kayak begini set kostum ya baju untuk perform ada berapa? Nah, selemari lah masing-masing. Pokoknya dulu itu setiap album pasti ada kostum baru. Minimal 5 Satu album tuh 5-10 set lah. 5 sampai 10 dari Tiap satu album. Sekarang udah 6-7 album. Ini mau masuk album Tapi nggak ke-7 mungkin nih. setiap kali manggung satu baju dong. Pasti kan ada baju yang dipakai Ya, lagi. Ya, ada. Oh iya, ada pengulangannya. Terus Iya. ada mix and match juga. Ada Mix and match pengulangannya. juga gitu. Ada. Iya bener. Karena gue lemari yang 2 pintu tuh Hah? penuh gantungan kostum semua yang digantung ya. Jas. Kalau gua masuk jaket. 2 koper sih, masukin ke koper. Siapa Ya. tahu Ada banjir atau apa langsung tinggal bawa itu karena kan hartanya di kostum. Udah prepare banget. Gitu ya. Pada gitu ngaturnya. Waduh, Oke lah, ikut lah. bawa Banjir. kopernya ke atas. Gitu. Oke lah, ngikut lah. Gua sih udah diasuransi. Pernah nggak Bang Kibil udah nentuin oke pakai baju yang ini ya guys? Atau Ada yang ada yang hilang? Ada. Ada.
Ada. Kalau yang ada yang nggak mau nggak, itu mutlak, keputusan mutlak. Keputusan Itu, sudah dan itu mutlak. sudah komit dari kita. Cuman paling Dan yang lain nggak apa-apa tuh. Kalau keputusannya mutlak gitu. mutlak. Iya, kostum ya. Kostum. Untuk yang kayak gitu berarti nggak Oh iya. apa-apa ya. Tapi Bang Kipil gak dalam segala hal kan keputusannya. Ya, pakai kostum aja kan. Kostum. Iya, Jadi kostum. oh iya. Gua nggak Ada urusan internal nih. Kenapa nih? Ada kode-kodean deh ini. Enggak, tapi kalau misalnya kayak kostum gitu berarti semua nurut dan manut gitu, maksudnya kayak ya udah kan. Udah. Tapi beda ya, Kostum benar. ya. Bang Kipil pernah ngelarang membernya buat tahun ini lu jangan nikah dulu gak? Langsung curhat dia. Nanti nama tengah lu orang Bang Kibil yang tentuin. Enggak kan nama tengah anak enggak kan? Anak mah enggak. Ini ada apa sih? Buat karir lu juga ya. Bangsat lu. Maksudnya ada ranah-ranah pribadi. Jadi gini, kita berlima, masing-masing itu mempunyai divisi-divisi masing-masing. Oke. Kalau Kibil itu memang research and development di bagian fashionnya dan musik director. Jadi urusan musik dan urusan misalnya visualnya. Dari awal Kalau lebih musyawarah sih karena Iya. kan itu Barengan. misalnya udah Itu nanti kita bahas musik nanti. Ya. Ya, gitu. Nah, fashion. Hah? Ya, Ya, fashion. fashion dan ya itu. Terus Dipa sekarang adalah manajernya The Changcuters. Oke. Awalnya dia adalah public relation. Oke. PR-nya. Erik itu adalah bagian yang ngurusin side bisnisnya The Changcuters. Oke. Gitu. Oke. Berarti ada travel, Ada merchandise, travel, Ya. coffee Apa yang shop, bisa- apa yang ya bisa- di apa luar. yang bisa- Ya. Gua desain grafis. Ya. Gitu. Segala yang berhubungan Ya, dengan visual. grafis, Visual. visualnya, Iya. computers. komunikasi visual ya. Iya. Ya, kafe. Alda, bapak-bapak aja. Saya punya yang kayak gitu. Ada kan? Ada kan? Saya ada. Kebetulan saya juga punya. Iya. Ada yang divisinya yang memang Masuk ya. nentuin major decision ada. Keuangan financial ada. Ada yang ngurusin festival ada. Ada yang tidur. Ada. Ada ya? Iya. Enggak, kalau Mirip, dibilang mirip lah. Tuh Yuka sama Alda mirip. Mikir weh. Mirip gue. Mirip. Coba digini dikit biar sama. Kita main di orang baik sama mood. Dia main frekuensi bener. Itu namanya vibrasi frekuensi. Tai chi ya, Bang. Enggak, gua bagian finance. Dari awal finance. Yang ngatur-ngatur dari awal ya. Menteri Pakai Keuangan, segala Menteri Dan Keuangan. semuanya itu kita nggak bisa maksudnya nggak mutlak juga sih. Misalnya gini, gue juga kostum gini tapi ada lah, maksudnya nggak Masukan ada, tapi kalau udah keputusannya di Kibil udah Ya. kayak Sama, itu pun jadwal gua masukan ada, tapi kalau keputusannya udah pertimbangan ke manajer ya udah kita sepakat. ya Finance juga sama, visual Visual. sama, bisnis sama. Sistem voting itu nggak berarti nggak ada bang ya? Voting kalau misalnya emang tidak menemukan kesepakatan bersama, voting. Ya. Seperti Tapi- yang dilakukan di Indonesia. Oh, selalu ada itu tuh, selalu ada Musyawarah. jawabannya tuh kalau udah Selalu voting. ngikutin Ya, hasil. suara banyak. Ya, Oh. selalu banyak ya. Kita punya kapten juga di sini bang. oh sama ya Ya, ini kan ada kapten Gibil. Ah. Nah, ini ada kita kapten Ada. juga. Dia Kapten. Apa dia sejauh apa ini? Maksudnya bisa apa sebutannya kalau harus gini? Ya, itu dia pernah dia suka banget bikin voting. Tapi cuma basa-basi aja. iya sebenarnya pengennya gitu ya Akhirnya urutan-urutannya yang dipakai ya? Ya, Jadi nggak ngaruh tuh suara tuh. nggak ada banyak ada. voting yang ada akan suara diambil banyak. dengan yang ini nggak mungkin banget kalau ngambilin pasti ke situ arahnya diarahin ya Diarahin ya. Ya, enggak, kalaupun tuh nggak terarah misalnya yang Iya. lebih banyak tuh yang nggak setuju, tapi dia mau, dia setuju. Jadi ngikutin si dia itu ya. terus ada embel-embel nggak enak gitu di belakangnya ya nanti Ya paling kita omongin aja sih. iya kan Kita ngomongin aja. Iya, Votingnya voting centil gitu bang. Kayak contoh persis kayak di Korut lah. Ada Kim Jong Un-nya ya dia. Korut kan tetap ada pemilu Korut. Iya. Formalitas ya. Ininya ya. Kenapa itu? Ini sih. Aman. Pasti dia. Hah? Makanya kurang lurus. Iya kan? Kurang lurus ya. Dibenerin gitu. apa itu Pasti dia. iya ini dia Pasti dia. Oh gitu. Jadi kalian nurut-nurut aja kapten sama kapten. Iya. Oh. Lebih ke
takut. Kok kita Lebih ketakut. Lu nggak usah ketawa kamu. Kenapa kamera? Enggak, aduh, markam. Oh, gue megang kamera. Kamera. Jos, Kopi susu, ayolah. Aman. Oke, langsung ya. Ini Bisa nih. bisa dong. Bisa ya. Pak. Iya. Sama. Wih, BD Pak. Kalau mau ngerokok aja, nggak apa-apa. Iya, Aman. Saya udah Udah. Pak Dipa. Apa itu? Ulang tahun. Oh iya kemarin. Baru kemarin. Thank you. Thank you. tahun. Oh iya, ini kan dapat kopi ya, makan aja, Pak. Gratis kok. Aman. Kalau mau pesan boleh kan? Mana pesan aja ya? Apa tuh? Ya, sudah ya. Thank you. Ini yang americano. Oh ya, kita punya chef ya. Jadi kalau mau masak, kalau mau request makanan bisa ya. Kita punya chef. Tapi bahannya lagi nggak ada pasti. Ada. Oh ada. Ada semua. Oh, apa yang ada ya? Semua ada. Daging ada. Semua ada. Ya semua. Ger, kata gua kasih daging senior, Ger. Ada daging ada. Kata gua lu kasih daging senior, Ger. Apa itu daging senior? Hah? Daging Kasih tahu, Ger. Coba ya. Lu kasih tahu, Ger. Apa dia? Ingredientsnya? Daging sapi. Daging sapi. Oke. Tapi dia yang bawa udah, Ger, kasih tahu, Ger. Daging wagyu. Oke, Ger, sikat Ger. Coba Lihat, dulu Ger. ya. Oke. Mantap ini. Mantap. Ini saya main ke sini ya. Begitu Pantas dengar pada betah. Jadi saya itu jadi ada yang bisa Iya. itu ada yang bisa bisa masak. masak gitu. Saya bagian nganter-nganter. Nganter apa itu? Nganter pacarnya. Antar apa tuh? Nganter pacar. Iya, saya mah apa? Iya. Sekarang gua mau masuk ke proses kreatif. Kreatif yaitu musik. Oke. Penasaran banget dari dulu. Siapa yang nulis lirik? Dari dulu, yang dulu berarti dulu. Dari awal. Maksud gua, yang awal. Entah itu hampir keseluruhan atau beberapa lagu aja atau gimana atau Oke. yang paling hits, lagu paling hits itu siapa yang nulis gitu. Kalau misalnya secara generalnya, Generalnya. sebetulnya kita proses kreatif itu Dari awal dulu sebenarnya dari iya ya, pertama lah. maksudnya general, gue terangin dulu. Semua proses kreatifnya si Richard Sutras itu emang digarapnya barengan. Mau musiknya, mau liriknya, mau apapun itu gitu. Melodinya. Memang triggernya bisa keluar dari perorangan. Dan paling banyak Kibil. Itu. Trigger awal. Gitu. Nah makanya tadi gue bilang music directornya kenapa Kibil. Pada akhirnya kan kadang-kadang kita suka mentok nih kayak ini bagus gini, beribut. Ya udah kita harus tunjuk satu orang yang nanti misalnya jadi decision makernya kayak gitu. Jadi kayaknya udah ini aja deh yang dipakai. Nah ini aja yang gini. Nah gitu. Memang harus ada. Itu memang harus ada karena kalau enggak nanti diskusi terus nggak selesai nggak ada ujungnya. Betul. Gitu. Jadi memang harus ada yang Putusin ya. mendecision makerkan. Gitu. bahasanya. Ya jadi kita biasanya emang barengan. Jadi kayak meskipun misalnya triggernya dari gua nih misalnya racun dunia lah gitu, bikin racun, tapi dipresentasiin lagi nih ke berlima gitu kan. Nanti dilihat ini kayaknya kurang cocok nih kata-kata ini diganti sama ini, oke boleh gitu. Ini gini. 5, 4, 3, 2, 1. Sedih ya? Sisa 11 hari lagi Sisa Lagi 10 hari lagi. 10 hari ya. 10 hari 23 jam. Oh, itu tuh 10 tuh hari. Jam ya. Makanya semua pada tuh ya. Iya, makanya semua pada tuh. Mana apaan? 96 Yang nonton. Oh, yang 96.000 sekarang yang nonton. Concurrent viewersnya yang nonton sekarang 96. Tapi ini member doang kan? Oh enggak. Oh, Yang bisa komen member. Oh ya bisa komen. Gila 96.000 ya. Kita dulu bikin live streaming cuma ratusan loh. Beda. Tapi kan kalau live streaming kan misal satu device kan kadang ditonton sama rame-rame. Ada 5 orang, ada yang nonton di TV sekeluarga. Iya. Oh, berarti lebih banyak lagi dong. Betul. Kali 3 aja berapa itu kali 3? Kali 3 kali 4 lah. Iya kali 4. Ya, Oh kayak gitu oke. hitungnya gitu ya. Hitungannya. Enggak zaman dulu. Ini terlalu banyak mikir men. Nggak ngerti juga gue masalah gini-ginian. Sebenarnya enggak. Sebelum lu balik nanya, gue nanya dulu deh. Kalau misalnya Ini bikin paling konten seneng misalnya kayak live streaming gini, apa ya? Goalsnya apa? Maksudnya, kita harus bikin yang kayak gimana gitu? Itunya apa gitu? Ada nggak sih atau Go aja gitu. Gimana? Ada konsep Misalnya juga gini kita dari bikin awalnya. band nih, kita bikin band rock yuk.
Nah, kayak gitu-gitunya band rock tuh. yang gini, band rock yang Band gitu. yang seragam. Tapi Terus kan turun-turunnya tuh kayak ini referensinya gini ini gitu. Oh iya ini. Kalau di dunia live streaming gini ada nggak? Nah, gitu? apa? Ini yang bisa jawab sebenarnya si brengsek ini kemana? Mana yang mana itu yang mana? Mana yang Jot. Jot, Jot, komen Jot. Ya udah yang lu tahu aja dulu. Yang pencetus di awal itu Jot, dia yang kayak di luar tuh udah ada nih yang kayak gini, yang just chatting, cuma duduk ngobrol sama viewer, tapi kita bikin yang lebih parah yuk, yaitu endurance streaming. Berarti pre-season waktu itu 5 hari. Habis itu season pertamanya itu 36 hari. Season keduanya itu 69. Sekarang di 101. Berarti golnya 100-nya itu ya. Iya. Jadi kayak F1 lah ya, semakin ketahanannya. Ini tuh 24 jam lu berarti. Ya terus. Terus kalau nggak tidur atau gimana? Tidur di bang bed. Ada bang bed. Jadi bang bed termasuk. Enggak maksud gua. Mereka nanti disusun di sini. Oh iya, tapi terus maksudnya tidur aja, Tidur aja. Nggak ada yang misalnya ya udah lu tidur, gua yang ini apa gitu. Oh, ada juga. Kadang dia sampai jam 7 pagi, sampai jam 9 pagi. Serius lu ngapain itu? Ngapain Ngobrol itu? sama mereka. Ngobrol. Ngobrol sama mereka gitu. Nah kayak kemarin gue ke US tuh kemarin gue ke US, mereka tidur, pas lagi jam mereka tidur, gue tembak dari sana, gue live dari sana, gue isi, konekin ke gue isi, gitu. Iya. Ya tapi kalau ngomong konsep awalnya sih begitu bang, referensi dari luar. Betul. Jadi itu kalau di luar tuh namanya dikembangin. maraton. Ya. Subscriber maraton. Jadi kalau orang subs waktunya nambah. Tapi subs di luar kan pakai duit. Nah kita tuh ganti jadi donaton. Kalau misalkan orang donate jadi nambah. Nambah time. Nah, ada itunya tuh. Apa itu? Isunya ada Gua yang lagi turun ke bawah, ada yang kayaknya kita ngedonasi, turun di bawah ada nih. yang ngedonasinya. Enggak gini biar konteksnya Enggak, dia ngerti. paling seneng yang itu. Enggak, jadi gini, waktu itu kan pas pandemi, sebenarnya waktu pandemi kan lockdown, bread gitu kan. Kami berlima tuh bingung gitu, anjing ngapain lagi ya gitu. Oke. Ya, Ben nggak Keluarlah bisa dari buat. Kibil idenya pertama. Gitu Gue juga lihat gara-gara The Strokes. The Strokes dia berlima ngobrol masih dari rumahnya masing-masing. Tapi ngobrolin nggak jelas. Iya, gitu. Kayak yuk kita bikin kayak si The Strokes, tapi kita bikin kayak di TV per segmen. Ada segmen ini, segmen itu, segmen ini, masing-masing jadi hostnya di segmen itu. Nah, Dan itu dari rumah masing-masing digabung dulu kan Zoom call. Ya, kayak iya, betul. Tapi ngobrol, terus kayak Discord ngobrol. Iya. Tapi Misalnya ditonton orang, oke. ada kuisnya. iya. kita bikin kayak reality show lah. Iya, kayak jadi bikin kepengen itu reality. gitu. Jadi gue ada segmennya, ada segmen ngobrolin kan tentang The Changcuters aja gitu, Iya, kayak iya. ngobrolin masa lalu apa, udah gitu. Ada yang kuisnya gitu. Ada bahkan kita bikin sampai ada live stream, live musiknya. Gitu, live performnya itu, tapi kita bikinnya karena kan waktu itu masih lockdown. Jadi masing-masing, jadi ya di tapping. Gitu. Jadi bikin sendiri-sendiri semua dulu. Isi baru bassnya, isi drumnya, isi nanti disatuin. Intinya 1 minggu produksi, 1 kali tayang, Produksi lagi. tayang, produksi lagi, kagak nyampe nih 90 Makanya Dan kita live ya udah berapa? 2 jam, sejam. 2 jam. 2 jam. Makanya Makanya teriak paling penasaran dia. Wah. enggak soalnya nanggung. Enggak, lu kayaknya job training di sini deh. Iya. lagi kosong. Siapa terima kasih kan udah bisa manggung sekarang. Nah, ini mah jatah kalian aja. Silakan. Kita sih nggak usah ikut-ikutan, kita manggung aja lah ya. Capek gitu akhirnya kayak aji susah banget ya gitu, terus ya udah gitu ngeliat kalian bisa kayak gini teh anjir keren bisa kayak gini apa gitu, gue pengen taunya itunya aja gitu. Goalsnya. Ya kayak tadi kita bikin. Ya yang tadi itu maksudnya gue pengen tahu konsep lu gitu, terus itu sih. apa yang membuat penonton jadi kayak menurut kalian ya maksudnya yang penonton teh gue pengen nonton ini nih. Nah, ini itu apa tuh? Uniknya tuh season 2 tuh nggak seramai ini. Oh ya. Nggak seramai ini. Ini jadi lebih naik lagi dibanding season sebelumnya. Ini kali 8. Kali 8. Enggak, yang pertama season pertama. Ya Allah, nonton 2.000. Oh ya, pertama. Oh, berarti memang proses juga lah ya. Kalian tuh juga season ya. 2 paling kayak misalnya lagi rame banget ada bintang tamu paling 30.000, 50.000. Pernah nyentuh 100.000 tuh itu pas ada acting class waktu itu. Acting class tembus tuh 100.000. Tapi udah itu aja gitu sekali gitu. Nah di season ini pecah bubble. Pecah bubble. Yang paling signifikan ngebedain season ini sama sebelumnya apa? Yang di season ini yang barunya apa? Produksi. Proper aja ya semua. Produksinya all in. All in. Sama ini sih bang, kalau live stream gini yang paling susah buat dapetin awareness-nya.
Awareness itu maksudnya gimana? Kayak buat orang tuh notice kalau misalnya kita ngelakuin ini gitu. Jadi mau kita bikin quality sebagus apapun kalau orang nggak tahu kan orang nggak bakal ngerti. Iya. Biasanya ngekuatin awareness-nya itu dari clipper, Iya. potongan-potongan. Iya, maksudnya gue juga misalnya mengetahui ini memang masih banyaknya gue lihat dari klipnya memang. Belum pernah nonton langsungnya nggak sering gitu loh. Eskalasi panjangnya sih bang, karena kita mungkin ada terus kali ya. Jadi waktu orang cari, oh masih ada nih acaranya, masih ada acaranya. Konsisten sih ya. Kalau clippernya itu kalian alami Aja, nanya aja. organik. Alami. Oke. Organik. Oh, Ya, organik. Bukan dari kalian, tim kalian ada yang ini juga ada? Enggak? Duh, kalau dari tim kita malah member-member masing-masing yang nge-clip. Nggak ada kalau kita mah nggak ada, tapi kita memberikan ruang buat semua clippers kayak silakan aja bebas gitu. Akhirnya Iya. ya mereka juga dapat ya alhamdulillah puji Tuhan ya mereka dapat rezeki juga dari situ gitu. Mereka mau monetize bebas. Mereka mau monetize kita nggak masalah. Kecuali mungkin nanti yang terakhir kali ya. Karena itu kan berhubungan sama ini kan. Tapi apakah banyak streamer-streamer lain yang pakai cara mereka bikin komunitas clippernya, mereka kasih gaji itu pun ada. Ada juga. Tapi yang ada yang memang sengaja di-build berarti. Iya. Oke. Kita membiarkan mereka bebas saja. tepuk tangan 100.000 yang nonton. Ini yes atau no? Yes. Biasanya banyaknya clipper dari Garut. Potong rambut. Potong rambut. Udah jangan denger bapak-bapak ya. Yuk, Bobo yuk. Kopinya enak. Kopinya enak. Mantap. Boy, kita di Bandung. Ada namanya Woma Kopi. Punya The Changsuiters. Jadi dibajak. Apa lagi nggak? Woma. Jadi Woma itu kayak headquarter kita itu. Jadi sama perusahaannya Woma. Tadi semuanya karena kan kalau di panggung kita di endingnya kita Woma gitu maksudnya. Nah, jargon lah. Pokoknya setiap gua ke Bandung gua ke situ. Dia ngomong. Jangan malu ah. Gimana nya? Di Bukit Dago Utara di belakang. Daguti House. Kalau misalnya di Bandung ke Daguti House aja. Nah, nanti ya, ada di belakangnya banget. Jadi itu base camp kita. Jadi kan areanya lumayan gede. Ada base camp studio kita lah. Kan kita ada studio rekaman, kantor. Nah, di belakang itu kemarin tuh kayak ada ya lahan lah. Bikin apa ya ini ya udah akhirnya bikin aja tuh kalau ada orang yang take studio atau apa gitu. Akhirnya ya berkembang lah gitu. Woma Kopi. Jadi iya kalau lagi di Bandung misalnya kita lagi kumpul studio ya pasti nongkrong situ. Terus kalau ada acara-acara kita bikin dengan apa? Ya ketemu fans club atau apa ya di situ aja semua ada panggung ya. Ada panggungnya, alat-alat bisa dikeluarin. Iya lah. Kalau lagi di Bandung harus coba. Woma Coffee ya berarti ya. Woma Kopi. Kopi biasanya. Kopi. Ramen yang di Bandung, ramen. Masa UMKM bisa rame, Woma nggak bisa rame, ayo let's go. Sekarang ke Woma, ayo. Nonton di Woma, ayo. Sugang nggak? Iya benar sih. Iya benar sih. Abang berarti berlima dari Bandung semua nih bang ya? Satu ini? Satu Dipa dari Medan. Asli Medan, kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung tahun 2000. Jadi dulu yang satu kampus tuh Kibil, saya sama Tria. Nah awalnya tuh ya kita bikin band ini gitu. Erik temennya Kibil SMA ngeband, Alda temen SMA juga. SMA tapi ngeband di kuliah. Nah itu bisa tembus ke permukaan. Jarinya itu saat itu untuk semua band itu pas gue selalu nanya gitu kayak itu proses kayak nembus surface-nya itu gimana? Awalnya kita nggak ngeband dulu ya. Temenan dulu dari tahun 2000 kita bertiga. Iya. Baru bikin band 2004. Akhir September tuh. Jadi tahun ini 22 tahun berarti. Wow. September. Ya dulu kayak kalian aja teman-teman nongkrong. Iya. Jadi pas udah bikin band juga kita itu masih main kayak di pensi di Bandung. Itu juga ini apa namanya? Daftar audisi. Kita bayar 30.000, 50.000. Masuk ke studio. Band regis. Ada jurinya. Ada yang ngejuri dan itu satu-satunya yang pada saat itu yang sampai sekarang sama ya kita udah seragam. Ya, Bahkan kita registrasi untuk ikut audisinya udah berseragam. Dan udah bawain lagu sendiri. Apa itu lagu? Dulu tuh Pria idaman wanita. Jadi di zaman itu
yang ngeband tuh pasti nge-cover biasanya pada umumnya cover lagu luar gitu. Tuh, jadi ya beres dari situ. Jadi tahun 2005 itu mulai, kan 2004 September. Pertama kali manggung tuh 26 Desember 2004. Ya. Bertepatan juga itu pas di Aceh, kejadian tsunami yang itu kan. Udah 2005 mulai itu banyak tuh yang kita tadi audisi, diundang lah jadi band undangan. Band undangan tuh belum dibayar lah tuh. Ya. Rame lah. Rame itu. Kita di tuh pensi itu kayak tiap kayak sekolah nyebar, kita- tiap sekolah pengen ngundang kita. Nggak tahu kenapa. Zaman itu tuh di Bandung itu tiap weekend entah itu kampus ataupun Pasti ada acara. sekolah tuh pasti ada acara. Betul. Iya. Enggak, kayaknya bukan kalau misalnya ini sebetulnya kalau menurut gua bukan karena kotanya, bukan karena wilayah. Mungkin di Jakarta pun sama maksudnya. Cuman di kala itu kan belum zaman media sosial ya gitu. Ya, jadi kayaknya orang jadi masih ngumpulnya di gitu. gigs lah gitu. Ngumpulnya di gigs ya. Iya, gitu. Jadi sering banget acara lah pokoknya kita tuh maksudnya kenapa bikin band itu ya memang karena awalnya bertiga ini kita teman bareng, jadi tiap weekend itu kita selalu ngider. Iya. Entah itu ke kampus mana, entah itu nonton club acara-acara mana, ada itu. acara banyak banget, selalu ada acara. Dari gitu. tahun 2000 sampai 2004 itu tuh. Akhirnya kita putus ya udah kita bikin band. Iya, biar Dan bisa pada tampil. saat itu di tahun-tahun 2002, 2003 banyak band yang tumbuh ya di Bandung dan di Indonesia lah itu udah bawain lagu sendiri. Ya, bener lagi. Bukan yang nge-cover dulu. Sebelumnya kan banyak tuh yang band kayak cover, terus main di cafe. Cafe. Nah, ini tuh kayak udah ada wadahnya. Ya udah lu lagu sendiri lu bisa main di sini. Gitu. Ya udah akhirnya 2005 2006 kita tuh emang ya bisa dibilang di Bandung tuh ada julukan sampai di majalah dan satu majalah sekolah gitu. Raja Pensi Ya kayak ya. Raja Pensi aja. Tapi Bandung sekitarnya ya, Jawa Barat lah. Kita tuh bisa sebulan tuh 23-24 kali manggung. Ya. Dalam satu bulan di tahun 2005-2006. Ya. Bahkan yang tertinggi pernah sampai 31 kali. Iya. Jadi sehari ada yang 2. Di bulan Februari. Dan itu Enggak. Salam satu bulan. Dalam satu bulan pernah 31 kali. Rekornya pernah event. sampai 30. gitu. Jadi emang nah itulah itu masih Jawa Barat tuh. 2007 kita sign lah dengan label 7 akhir ya, 2007 akhir. Nah dari situ ada cerita lagi tuh. Wah kita kan maksudnya segmented pada saat itu band yang lagi tumbuh di Indonesia di industri itu kan Lagi banyak kan Melayu ya, Melayu. pada saat itu. Berbarengan ya itu ya sebenarnya ya kita ya. Kalau Makanya agak gila juga Sony nge-sign kita sih pada saat itu. Berani banget ya. Berani banget gitu. Ya udah akhirnya terpikirlah biar agak apa ya kita bikin apa nih sesuatu gitu ya. Akhirnya bikin film. Untuk itu sebenarnya adalah media promo. Ya. Baru di bangsa. Ya, media promo di mana 12 lagu yang ada di album itu Bisa masuk jadi soundtrack film. dari Dan bisa rambut. Itu sequel bukan? Iya, 3 kali. Oh, tiga. Trilogi. Tarik Jabrik 1 2 3. Itu jadi apa jalan efektif untuk promosi sih. Pada zaman itu, Album. pada zaman itu promo album. Jadi Kan biasanya ngeluarin cuma satu single. Nah, ini semua album 12 lagunya masuk ke film. nah itu film jadinya. kerasanya penjualan CD kaset kan masih CD kaset tuh Ya. dulu. Nah, jadi kita itu mereka jual nggak ya so-so lah. Begitu film keluar itu pengaruh dapat platinum langsung. Padahal cuma ditinggal tempel aja soundtrack Tarik Jabrik isinya sama. Iya, sih sama. Itu, oh Pada berarti saat dapat itu. ini. Tapi pas pertama kali bikin album tuh uang sendiri berarti. Yang ini Yang tahun pertama 2006 ini dia. ya. Udang itu uang sendiri. Ya. Ngomong sendiri. Uang sendiri Kalau sebenarnya dari dibagi. manggung-manggung. Uang dari manggung plus dibantu sama Uki. Peter Pan dulu. Kan temannya Kibil, Uki, Ariel, Erik ini pernah ngeband bareng. Gitu, jadi Uki bantuin lah dulu. Bandung muter ya pertemanan. Ya, Itu aja. Bantu lah. Gitu. Benar. Orang-orangnya juga itu aja sebenarnya. Itulah sampailah ke film. Jadi film tuh kita bikin sebenarnya untuk strategi promo mengakal gimana ya? Iya, ngakalin Mensiasati. aja karena kan tadinya kita ragu-ragu kalau ini di industri nih karena masuk label kan gitu. Jangan sampai maksudnya udah sign terus apes gitu ya gitu kayak gitu. Ya udah kebayang ada yang ngajakin untuk Tarik Jabriks bikin film. Oke, ayo gitu sebagai promosinya. Meledak juga ternyata Tarik Jabriksnya. Malah yang meledak si film. dulu. Film dulu. Jadi makanya kita pas lagi Ada perform, fenomena, ada ya fenomena. ada fenomena ketika lagi rame tuh Tarik Jabrik,
kita tiap manggung di daerah mana dipanggilnya karakter si Iya. Jabring. Terutama Cacing, di si luar Kocoki. Pulau Jawa. Ya, luar Terutama di Pulau luar Jawa. Berhasil berarti itu. Ya, itu. Nah, Iya. dan jadi ada beberapa ya di luar Pulau Jawa yang tahunya kita itu pemain film yang ngeband, Iya. bukan anak band yang main film. Bahkan sampai sekarang tuh masih yang kayak gue nggak mau ganti ya, gue pengen manggil lu cacing, Mulder, Ciko, Coki. Ini gitu. masih dipanggil cacing. Masih gitu. Jadi ya udah ya nggak apa-apa aja sih Iya. kita mah. Lu Mulder tuh. Mulder. Lu ide film dari siapa bang? Dari label atau dari abang-abang? Awalnya kita Soundtrack, label nawarin soundtrack ke produser Papar West. Pak Parwe Star Vision. Nah, kita tuh juga dulu album belum jadi ya. Album. Jadi Fisik baru dulu. CD Profile. profile Video kita lah. profile. Video profile dikasihin ke Papar West. Pak, ini ada lagu ini nih, ditonton sama Papar West video profile ini. Panggil aja. Loh, ini kalian bikin video klip ini siapa yang bikin? Bikin sendiri, Pak. Tria dulu yang bikin. Ya udah kalian main Kalian film aja yang main film gitu. Gua punya Tadinya buat judul, soundtrack. Tadinya buat belum judul, belum judul. Gua punya cerita tentang Bandung. Kan geng motor lagi rame itu di Bandung. Terus kita bilang, kita ya udah bikin lawannya, jangan yang geng motor. Maksudnya geng motor kan konotasinya konotasinya. negatif. Kita pengen bikin geng motor yang sopan, yang gini-gini gitu. Di approve. Ya semua kesempatan diambil berarti. Iya, betul. Iya, itu. Salah satunya kita semua apapun itu yang walaupun itu di luar kayak dari zaman dulu ya, kita manggung-manggung tuh kan sebenarnya band rock lah ya. Ya, Tiba-tiba diajak manggung sama manajer kita dulu manggung di acara underground ya. yang isinya tuh punk, grindcore, hardcore, Ya metal pokoknya metal-metalan lah. Nah, tiba-tiba kita satu Ada band di rock situ. Nah. nyempil satu gitu kan. Nah itu Udah, salah ayo. satu keputusan yang anjir gila. Oh mau-maunya gitu main di acara Itu dulu tapi acara ternyata mereka anak-anak juga dukung kita banget. ajar. Jadi pada saat ada kesempatan misalnya Acara lu mau sunatan. Pernah Sonata. main film apa ya udah ayo. Sampai main di manggung di apa tuh? Alexis. Oh iya. 36. Ya, Iya. Sebutkan semua klub yang ada di Jakarta. Ternyata kita pernah. Kita pernah pada zaman. Jawanya udah semua. Lama, Bang. Sikat aja ya. Sikat Yang semua. dekat studio Indosiar kita tahu. Tahu nggak lu? Yang masih ada sekarang. Mungkin kalau lu ke studio daerah Indonesia ada satu tempat legend banget tuh, tapi udah direnovasi sekarang. Zaman kita dulu, oh itu Bronx banget. Tahu pastilah. adalah. Hampir semua. Jadi ya gitu, apapun ada kesempatan selama itu positif ya. Kita Harunya. Wah, apa nih? Boleh. Di sini tuh emang bebas jalan Sana ada lu. Belajar duduk terus dari tadi. Iya, di sini bebas sumpah. Nah kan lu yang paling ngerti tuh masalah masakan tuh kan. Wangi Asli enak. Emang dia buat gue jadi emang ini emang Dia emang Dia masak kemana ya? Oh iya. kuliah masak dia. Di STP. Oh Enhai dia. Oh en. Bandung bapaknya dosen. Iya. Ini bapak dia dosen. Apa itu? Bapak gua dosen. Ger. Ger. Tapi pasti dia masih muda. Udah. Bapak Erik dosen Enhai. Iya, tapi ya. Kalau yang di atas semua kan? Oh gitu ya? Iya. Kalau yang itu ya? Iya. Di situ. Boy, enak banget boy. Tebel banget boy. Tebel. Tebel banget. Itu daging senior. Gokil. Pergi mandi. Kalian berantem gak sih, Bang? Kapan? Berantem itu apa sih? Selek. Oh, ada selek gitu sama Selama manggung, entah itu Kalau masalah kalian berantem mulu ya. ada lah. Makanya penasaran kayak berantemnya itu apa? Lu nggak boleh Mungkin duduk ada sembarang, masalah. sini tuh Kalau udah gua nggak ada. tahu deh. Oh gitu. Oh iya. itu Kalau udah. kalau ngomongin pernah mah pernah aja. Berantem secara Berantem lah ya. fisik, Tapi fisik mah enggak. secara fisik enggak. Selek aja gitu ya. Selek aja. Dan Beda untungnya, pendapat lah. Beda. untungnya tuh kalau kita tuh berangkat kemanapun tuh bareng-bareng. Oke. Jadi mau nggak mau ketika misalkan lagi diem-dieman kan nanti semobil. Akhirnya Lama-lama cair lagi. Terus di panggung pun kita kan performnya tuh saling bercanda atau gimana, komunikasi akhirnya cair lagi juga sih. Kalau beda pendapat pasti. Pasti sih, apalagi banyak Beda-beda. kepala lah. Iya. Banyak kepala. Tapi ya semakin tua semakin jarang sekarang justru. Udah ngerti aja lah. Masalahnya berantem itu kan energi ya. Nah, gitu. Kita sekarang makin intinya buat apa ya? gitu. Jadi kayaknya masing-masing berlima juga akhirnya berpikir udahlah saving energi aja gitu buat apalagi harus
apa ya hal-hal, karena pada akhirnya sebenarnya yang kadang bikin berantem juga masalahnya nggak penting-penting amat juga sebenarnya gitu. Nggak yang gimana banget gitu, jadi ya udahlah ngapain. Iya, dan akhirnya pasti mereka tuh memikirkan sesuatu yang untuk kebaikan si Changcuters. Jadi kita berpikirnya positif aja. Pendapat dia tuh pasti ingin memajukan si Changcuters. Ibaratnya gini lah, oke kita pengen goalsnya ke Jakarta dari Bandung nih, ke Jakarta. Nah ributnya permasalahannya lewat tol atau lewat puncak. Sebenarnya sama aja kan, ujung-ujungnya juga Jakarta, jadi kenapa mesti harus apa ya, harus ribut gitu ya, orang nyampe aja bisa tabrakan juga dua-duanya gitu kan gitu. Ya kan maksudnya gitu, jadi ya udahlah. Kan udah lama banget tapi masih Persoalannya nggak pernah ganti berarti? Belum. Jadi alhamdulillah bisa dibilang yang sampai dibilang berantem gitu mah ya nggak ada sih sebenarnya. Ya apalagi fisik kayaknya enggak banget. Sampai yang kenceng-kencengan omongan juga kayaknya enggak. Kalau emosi untuk ngungkapin pendapat ada lah, misalkan pengen gini. Terus ada bantahan, habis itu ya udah diam-diaman. Pas bareng masuk mobil, ya udah bercanda lagi gitu. Kirain emosiin Bang Hando ngobrol sambil megang pistol. Jatuh ya. Enak banget kayak mainan banget, mainan anak-anak. Tahu sih. Ada emosi pasti lah. Tapi kalau stage act gitu, apakah ini kan meledak-ledak banget ya kalau yang aku lihat Changcuters ya, stage act-nya tuh. Waktu itu aku pernah lihat Bang Tria, nggak tahu tuh acara TV apa, di ingatan aku tuh main di air mancur. Air mancur mana itu ya? Apa? Lu ngasih mic ke penonton aja. RCTI. Turun tendang-tendang gitu di air mancur ya kalau nggak salah ya. Kayaknya sih ya. Itu kelakuan saya biasanya ya, saya akui. Itu sesuatu yang direncanakan kah atau? Enggak, itu biasanya dia lagi PT di atas panggung. Nggak ada. Itu mah kadang-kadang emang spontan aja ya mungkin. Kalau kayak gitu mah. Kalau di TV ada air mancurnya cuman RCTI kayaknya. RCTI ya berarti. Iya, dia langsung pas turun nyerahin mic itu, padahal mic-nya mic si TV. Diserahin ke penonton. Habis itu si krunya nyariin, mana mic kita mana? Itu di bawah sama dia. Vendor udah dicari itu. Parah. Ya kita kalau lihat panggung kayak anak kecil di arena bermain. Anak bandel. Gila. Seneng banget gitu. Ya betul. Iya sih, iya. Tapi excitementnya masih sama Bang, kayak pertama kali manggung. Masih selalu. Alhamdulillah masih ya. Gak ada jenuhnya. jenuhnya pas kapan? Playfieldnya berarti. Mungkin kayak bawain lagu berulang-ulang. Mungkin jenuh lebih di jalannya ya. Enggak, gua jenuhnya packing. Dia Apanya kalau pindah-pindah? Packing lah, ngeluarin baju kotor. Kalau gua jenuhnya landing pesawat di Jakarta terus pulang ke Bandung. Perjalanan. Ayo dong, kapan Bandung ada bandara lagi? Ayo dong, banyak yang nonton kan? Ayo dong. Tutup lagi. Dan satu lagi kan masalahnya kalau dulu tuh masih bisa pesawat gede kan. Kemarin kan ATM. Barang-barang kalau kayak alat musik gitu kan nggak bisa. Ada batas bagasi. Jadi aja masih enggak ya? Enggak, manggungnya mah enggak masih udah berapa ratus lah kita manggung ya. Ini masih demam panggung gua. Masih demam panggung Masih ada. Berarti kan pas manggungnya Kita kan nganggapnya ke setiap panggung itu pasti berbeda vibe-nya tuh. Penontonnya berbeda dan itu energi yang berbeda. Jadi pasti ada keseruan lah di setiap panggungnya gitu. Ini orang nggak pernah gugup tuh Bang. Oh iya. Hebat gitu. Bagus dong. Setiap panggung Lu gimana? Kenapa? Ada ritual apa sebelum manggung gitu? demam panggung. Teman-teman Bang. Ada. Teman aja dia. NPD kan ya? Kayak itu dong. Pilih itu apa? Tapi lu ada kan? Jadi apa tuh? Narsis. Kalau lu ada loh. Selalu Bang. Masih tetap. Gua minta kencing, berak lah. Oh iya. Gua Kayak anak gua lu. Gangguin dia. Kalau lagi Langsung mules. sepanggung bareng ngeliatin kayak kenapa gitu. Pokoknya gua minum dulu biasa tuh. Bilang lu. Mau manggung mules ya pasti. Banyak tuh ya, apa-apa. Kalau Bang Alfa, ritualnya apa? Kalau misalkan lagi nervous gitu sebelum naik. Gak ada, kita Kebalik, kalau nggak tahu ya, kalau gua justru nggak nervous, nggak suka. Jadi
kalau iya benar. Gini. Kalau misalnya ada yang salah. Kok nggak nervous sih? Iya, jadi di atas panggungnya juga gue pasti yakin bakal lupa itu panggung itu. Terlalu lancar. Kalau terlalu lancar tuh kayaknya buat kita tuh gak pas gitu. Jadi gue butuh, nervousnya gue butuh gitu. Jadi kadang emang dibikin harus ada nervous. Misalnya gini, katakanlah manggung di tempat yang memang ibaratnya bukan areanya kita. Iya bukan nggak usah kebalik. Justru yang udah paling udah biasa gitu. Yang udah pasti nih penontonnya kita, udah pasti bakal udah tenang lah. Pecah udah tenang. Nah itu kadang-kadang gue suka bikin cara gimana supaya nervous supaya gue nggak akhirnya jadi kayak ngejaga. Iya gitu. Kalau terlalu nyaman nanti akhirnya gue kayak pasti banyak bablas-bablasnya gitu. Nah ini bener gitu. Biar tetap konsen gitu itu. Hebat pakai buku. Lu nggak ada ritual gitu sebelum manggung yang emang biasa aja los gitu? Potong kelinci apa gitu? Ayam, darah ayam gitu. Kayak sekte itu di sekte on stage ya. Oh gue sendiri duluan. Oh sendiri. Gue ambil mic terus gue sendiri duluan. Oh. Ngapain? Kayak cuman Itu bukan ngilangin nervous. Itu bukan Iya, bukan untuk ngilangin nervous itu. Emang pengen sendiri aja gitu. Gue malah kayak buruan dong gitu. Pengen show langsung. Pengen cepet-cepet show. Iya, show udah pengen cepet. Gila perhatian deh, gila perhatian. Bisa. Iya. Perhatian beda. Kayak buruan kayak. Iya. Terus udah kalau buat gue stage kayak playground gue. Iya, sama. Lu kalau udah selesai ngerasa sayang banget atau gimana? Udah selesai lagi gitu. Nambah. Pengen nambah lu. Nambah sih kalau selesai mabuk saya. Iya. Kadang manggungnya belum selesai dia udah selesai bang. Dia udah duluan. Iya biasa aja. Nggak sadar dia. Kita bareng deh kemarin minggu lalu. Iya. Stage cuman yang lu yang di stage. Remember me. Abang lagi main. Iya. Dia yang nyalain. Yang dia ngajak itu ke kembang api. Kita kenapa di sana kan ada pas beres manggung kenapa tadi ada kembang api nanya ke road manager gua. Itu kan ada stage, ada si Aloy yang main gitu. Saya naikin ke atas, main dia. Berat banget lawannya dia. Iya. Lawan nih. Lawan maksudnya lagi main bersama. Gila. Calon. Cang Jotan lo loy. Bukan kalian denger enggak? Bukan kalian denger enggak? Lawan kayak gitu. Maksudnya lawan tuh dia gila. Ben anjir. Ngeri. Kenapa sih yang udah lama udah 22 tahun masih aja main. Tapi benar-benar lu masanya banyak banget lawan kita banget. Gila ngeri lo loy. Keren loh. Bangsat. Udah masih deket-deketin kayak gini. Aku suka aku main. Siapa yang paling dewasa bang? Dewasa. Pertanyaan macam apa? Apa dewasa? Apa sih? Dewasa. Beneran dewasa. Maksudnya gimana? Adegan dewasa. Lebih tua. Enggak bukan. Siapa yang biasa Paling bijaksana. Gini. Yang paling tua ada ya? Ya, itu ada. Kalau secara teknisnya emang ada yang paling tuanya. Nggak ada yang lain masa satu tahun yang sama. Ada satu orang yang tahunnya beda, tahun kelahirannya. Gitu. Sebutin jangan ini. Sebutin aja. Gitu. Ya pokoknya ada lah gitu ya. Enggak, aku cuma bilang aja ada. Cuman beda berapa bulan doang loh ini. Nggak apa-apa kalau Tapi kadang pemikirannya juga agak sedikit tangganya di atas. Agak beda setahun. Beda beberapa bulan lah. boleh kasih contoh sedikit Contoh nggak? pemikiran. Contoh pemikiran yang kayak kok nggak ada di berempat ini tapi Apa ya? Dari berlima. Pas ini. nggak maksudnya dari berempat ini kok Pas mutusin si Cangcuter gajian. Itu dari awal. Gajian. soal apa? Yang mikirin gajian. Ya, yang nentuin gajian. Nentuin, yang bikin sistem Sistem bikin gaji. Bang finansial. Finansial. Oh iya, tadi bertiga bahas itu. Kalau kita kan biasa dulu ya udah aja habis manggung bagiin. Bisa awal. kita tuh maksudnya yang berempat tuh bisa impulsif gitu loh. Ada duit. Ya. Nah,
Ini ada kebijaksanaannya di situlah. Ya, dia. Disimpan di kas, nanti dibagiin Per bulan. bagian per bulan. Nanti Kalau di ada awal lebih, tahun di akhir tahun atau di awal tahun dibagiin. Bagiin Kalau ada dividen lah kayaknya. Ada dividennya. Itu dari awal sampai Dari awal. kita kebentuk. Dari Indi, lagi masih Indi udah. Dari Iya, masih sekarang. 50.000 kita dibayar. Ya, Udah disimpan. dulu awal gaji awal tuh 250.000 udah ya. pertama dari tahun Pertama 2005 sebulan. per bulan. sebulan. Sisanya jadiin kas, terus kas itu kadang dikelola beli alat, beli kostum kayak gitu-gitulah. Jadi udah ke situ lah. Dan lumayan pas waktu pandemi kemarin Gua tahu. benar-benar kebantu. Oh, Karena tas itu. Karena Kas itu. Iya, karena kan kita Jadi digaji kita tetap. Iyalah. Gitu. Lu gimana pembagian lu, Loy? Bagi. Langsung. Lu honor langsung. Bagus kan. Kalau itu apa orangnya dermawan. Apa sih belum jawab apa? Marah mereka. Motornya ada 13 deh. Tuh, motornya aja ada 13. Tapi nggak apa-apa. Lagi banyak banget 13. kan? Tapi kalau motornya jadi investasi, Bagus. Tuh, 13 mobil berapa? Bayar pajak. Mobil 3. Ya. Wih. Rental. Ngerentalin, wih dapat Oh, lagi dapet. duitnya. Di Bali lagi rental. Masuk rental kemarin gua mau ngerokok dalam mobil nggak po? Rental nggak boleh ngerokok. Gimana sih? Biar tamu-tamunya Tetap bisa wangi. tetap wangi. Ih, pelayanannya keren. Rumah berapa lah? Tanah ada tanah bang, tanah. Wih, udah jadi tuan tanah lagi. Baru DP rumah. Wih. Pantes lawannya. Pantes lawan. Berat. Udah, makasih. Gak usah jadi sering-sering juga. Belum habis loh. Belum habis. Kalau terpojok nawar-nawarin emang. Itu ya, mobil yang di depan tadi tuh yang bagus tuh ya? Oh iya. Ya, itu ya. Oh, ada yang. Itu mobil dia dua biji itu dia. Waduh. Enggak tadi, keren gini nih mobil yang di depan nih. Pasti mobil alloy dia bilang. Iya, Yang mana? Yang mana? Enggak. Mobil dua, mobil tiga juga. Wih, keren. Pengakuan banget. Salut, guys. Sukses. DP 1,3 M. Iya itu tanah tuh. Oh iya, Tanahnya tuh. Anjay, DP 1,3. DP 1,3. Gua cicilan itu KPR. KPR-nya jumlahnya 1,3. Lu harga juga ya. Di harga rumahnya Dia gua. DP loh. Dia DP aja 1,3. Alloy ini ngeri. Ngeri ya? Pergerakan alloy udah. Ah, tahu kayak gini waktu kemarin manggungnya bareng itu satu lagu saya udahan itu. Udah nonton alloy ya? Alloy aja. Banyak kayak gitu. Jangan-jangan di Bandung ada sekolah punya kamu ya? Sekolah apa? Alloy. Ada sekolah ada di Bandung. Terus. Ada sekolah. Alloy. Makanan. Iya, ini dia chef. Ngeri. Chef kita. Ngeri ya? Orang ini ngeri. Orang ini ngeri. Orang ini kalau Iya, soalnya bajunya aja udah handle with care ya. Iya. Ngeri makanya. Pas ya. Jadi ada Cara makannya. brisket. Ya, makanya dari yang atas dulu. Jadi kalau yang atas itu Cepet juga ya? steaknya apa? Bukan junior. Stylenya French style. French. Ya. Kenapa gitu Ger? Jelasin dulu. Kenapa atas dulu baru bawah? Jadi dia pakai banyak butter. pakai banyak. Ya, kalau kualitas daging yang bawah lebih bagus. Kenapa harus atas dulu? Karena makan yang Di bawah ini pasti lebih strong rasanya. Karena pakai saus. Oke. Gas. Silakan. Coba dari ujung sana dari ujung sana. Deg-degan. Jadi kalau yang ini nanti dicocok dulu di sini. Ini ada driver Gojek siapa nih? Silakan nak. Ini ya. Ya silakan. Coba ya. Thank you. Ini pakai saus apa nggak usah nih? Ini nggak usah. Pakai saus. Oh, atas nggak usah pakai saus. Oke. Silakan. Wih, Lanjutkan. di sini uang nih. Penggemar daging. Ngeri. Belum Oh, yang iya. bawah nih ya. Belum yang bawah nih. Apa rasanya? Daging.
Daging. Daging. Enak. Bateri banget kan ya? Terlalu banget. Bateri banget terus dagingnya juga lembut. Lu nggak mau? Dagingnya lembut banget ya. Mau coba? Awas dulu, geser dulu. Tes. Ini jatuhnya medium rare atau medium. Oh iya, ini medium. Sorry, maaf. Karena Nggak pakai saus sih, Boy. Nah, ini yang pakai saus. Aman. Kalian tiap hari dimasakin gini? enggak selalu. Yang paling sering dimasukin gue selalu minta masak. Enggak selalu. Cuman kadang kalau kayak misalnya kayak Boleh ngambil dari sini kan? Boleh, enggak ada masalah. Enggak, siapa tahu ngambil Kalau dari makin sini. pinggir itu Gagal biasanya dia. kalau nggak mau suka yang kayak terlalu mentah, terlalu merah, terlalu rare gitu. Ambil yang bagian tinggi. Nah udah nih, yang atas udah, berarti sekarang yang bawah. Yang bawah. Langsung. Oh, pakai ini Kalau yang bawah sausnya. ntar Pakai saus. dicelupin semua. Celupin semua. Harus semua. Sampai nyemplung, terus diangkat, ditirisin pelan. Ini jadi ini sausnya terbuatnya dari kuning telur. Kuning telur. Tirisin dulu. Nah, Tiris. Celup semua. Ngecelak kita. Udah nunggu dia mau. Udah nunggu ya? Iya, gue Ciri-ciri. Gue pernah segitunya kah? Soalnya ada level-levelnya gitu. Segitunya kan yang cuter kalau makan. Bukan. Enak sausnya, Boy. Ya itu Pak Bro. beda style kan ya. Kalau misalkan jadi beda kan ya. Kalau yang atas lebih barat, kalau yang bawah taste-nya lebih Belum dikunyah. Sabar dulu. Gua tahu. Kayak udah lumer gitu kan. Gua tahu sama kalian cuma taunya ini enak sama enak banget kan pasti kan. Ini enak banget. Iya, Boy. Lu nggak kayak gini bikin resto gitu, bikin ini. Pasti udah ada. tahun ini mau tahun ini. Nah, Itu dia. Di Bandung rencananya. nah. Oh iya dulu kuliah di Bandung. Iya, bisa nggak? Iya, NHI kan? Ya, aku rencana pengen. Bisa nggak gitu ya? Bisa nggak apa? Kembali lagi mau ke kopi ini. Tes food. Ya kan? Siapa tahu bisa. Barang lah bisa. Berarti ini Mantep, Ger. habis yang atas yang bawah kan? Iya. Oke, coba ya yang bawah ya. Ya kan lu udah tadi yang Hah? bawah. Masa? Udah dua. Tunggu dari tadi. Ditiriskan ya. Tadi kayaknya ikutan makan dah. Masa? Pakai nasi. Ini visual. Bagian nasi bener nih. Nah, coba awas. Wah. Awas. Silakan habisin. Di sini bisa masak lagi. Mantap Wah, kalau gitu tuh bareng Rap. Silakan. Ayo aman. Ini Kalau- kalau kata Gary, ini kalau di restoran tipe style kayak gini, daging yang kayak gini itu bisa 2,5 sampai 3. Harganya. Kalau di restoran. Kalau di restoran biasa. Ribu gimana? Satu ininya 1.000. Jadi kalau dua dikali dua gitu. Berapa gram? Satu baris. Satu baris. ini. Satu baris. Sekitar 200 gram. Sekitar 250 gram. 250 gram. Ya, Pak. Oke. Enak banget. Enak banget ya bawah. Iya, lembut banget. Itu kenapa harus atas dulu baru bawah tuh ya? Iya, lu ngerasain ininya. Tapi jadi nagih yang Yang bawah. atas juga laku. Ya, yang bawah selalu nagih memang, Boy. Iya. Atas pancingan. Enak gue. Udah. Loy jangan marah gitu Loy, ayo Loy. Saya nggak marah, saya. Kan gitu Loy. Ayo Loy, maaf ya maafin ya. Ketampung nggak saya bisa makan ayam terus. Kalau Ale soalnya nggak suka makan daging yang Mentah dia. mentah. Oh, dia daging Dia mentah. nggak suka. Dia nggak suka. Berarti gua makan jatahnya awal. Oh, kirain daging mentah. Dia mesti yang 100%. Gua makan jatahnya awal baru tadi hati. Oh, lo ada jatahnya. Aku diambil makannya. Ya udah. Ini yang atas saya. Kan lu nggak suka yang mentah tadi. Oh, Aloy suka yang matang-matang gitu ya. Yang mentah gua makan yang mentah. Nice. Jos. Wah, thank you. Sikat ya. Luar biasa servisnya di sini. Servisnya di sini. Ikan saus. Servis. Pantesan pada Kopi. betah ya. Iya. Sampai ada yang nginep. Harus kan kalau nginep harus. Enggak bintang tamu kan ada kita. Ada, iya, ada. Ada kan? Terus tidur di mana sih? Ada satu bang bed di atas. Tapi di sini boleh tidur nih. Boleh. Kadang bang Rap kalau lagi capek di sini. Mau curhat. Iya. Sendiri. Enggak dikira iseng. Oh, sendiri. Masa makan di roll iseng? Enggak. Ya itu yang ngilangin itu dia. Nervous. Nervusnya makan di giro. Satu lagi ya. Itu Aloy pengen tuh. Kagak sih. Dia nggak doyan ya. Nggak doyan yang nggak Ayam ya, mateng, si nggak ayam. doyan yang nggak Ayam mateng. ya? Berarti itu data Aloy. Tuh Dah, Instagramnya ngiloy. Kopi Base Camp. Dicak-cak di Instagramnya tuh langsung cek dari Ya. Cek mampir juga. Lu gawat sih, Ger.
Lu terlalu gawat gitu. Agli olio dia buset. Oh iya. Buset. Atasnya pakai salmon. Allah. Oh iya. Ini lagi belum pernah makan. Belum pernah. Ini belum pernah. Yang bawah atas bawah belum pernah. Siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah makan? Ini belum pernah masak di sini. Aduh, maaf. Jadi aku sering masak lagi. Lu belum Enggak apa-apa. Udah, tapi aku udah bikin lagi. Bikin lagi dong. Gua jadi ngerasa Kalau di sini tuh aku sering masak lagi. Enak. Enak di mulut tapi kayak hati jadi gak enak. Iya. Kamu adalah raja. Tahu gitu kan nggak dihabisin. Enggak apa-apa. Lu pas kena sausnya Kita mah. kok bisa jadi Udah apa? Kenapa sih harus disisain? Inspirasi lah. Kalau misalnya Nggak tahu. Iya kan? Udah habisin biar dibawa ke belakang. Udah lu ambil satu. ini racikan sendiri. Mereka nggak ada yang makan. sendiri. Ini satu lagi Boy. Lihat di mana. Simpel ini sebenarnya. Oh ya? Ini yang atas tadi kan? Kalau si daging ininya kasih bumbu-bumbu apa lagi? Nggak ada. Garam doang. Oh iya. Kalian mau launching album baru? Yes. Mau album ya? Tahun ini. Bulan Juni. Dia mau pengen ngejelasin soalnya dia manajer biasanya yang ngejelasin nih. Nah ini materi gua keluar nih lagi ngunyah tapi makanya materi gua nih. Dia aja. Ya, Ya, tahun ini. udah beres, udah di apa ya namanya Mixing waiting lah, mastering. udah di countdown di kemarin kita baru dimasukin di DSP. Oke. Insya Allah 17 Juni. Judulnya? Judulnya Woma. Ya itu tadi. Semua Woma. Pokoknya karena kita kan di tahun 2020 tuh udah beres dari label. Oke. Akhirnya kita balik ke independen. Iya, independen. Ini album pertama lagi yang Album dikeluarin pertama lagi yang sendiri. kita keluarin secara independen. Dengan nama perusahaannya Woma gitu. Jadi semuanya Woma Records ya? Woma Records. Ya, ada juga yang rekamannya di Woma Records di tempat kita tadi. Labelnya juga Woma Records. Labelnya juga Woma. Ceritanya tentang apa Bang album baru ini? Latar belakangnya deh. Latar belakangnya bercerita tentang kehidupan kita yang udah di semi tentang Changcuters lah. iya, maksudnya tentang yaitu yang kita dulu Perjalanan pernah kita 20 independen, tahun. terus kita pernah berpartner dengan salah satu label besar di Indonesia, bahkan dia internasional gitu, Sony kan. Itu perjalanan kita 13 tahun sama mereka. Nah akhirnya lepas dari, maksudnya bukan lepas sih, udah beres lah partnership kita sama mereka. Kita coba build sekarang perusahaan sendiri, record label sendiri dengan segala macam jenis bisnisnya. Ya udah bercerita tentang perjalanan itu aja. Ya. Gitu. Gimana senangnya, Sedihnya. Tambah banyak yang nonton. Iya. Makin malam. Ada berapa lagu apa? Ada 11 ya. 11. Makanya judul-judulnya mewakili si Changcuters sih. Kayak yang waktu pertama itu singlenya ada memang beda. Changcuters itu memang beda. Kayak gitu. Terus pada saat itu ada yang Tria kan sempat Semesta. kemarin itu di 2004 kemarin kan. 2024. 2024. Jauh banget. Iya, baru lahir. 2024 Tria itu sempat istirahat lah karena di panggung kan sempat. Oh iya betul ya. Oh iya. Nah itu akhirnya pas keluarin single kedua dan single kedua itu kebetulan yang nyanyinya Kibil. Nah, Judulnya Karunia Semesta. Gitu. Nah dan sekarang lagi mau ngeluarin yang ketiga. Judulnya Ruang Riang. Ruang Riang. Jadi Changcuters itu sebagai ruang riangnya. Nanti kita bawain deh. Jadi bawain. Bawain. Jadi pertama ini kita bawain nanti. Belum ada yang pernah denger, sumpah. Ada tidak pernah Tunggu dulu ya, diam dulu. Gue yang benerin. Ini pertama kali kita bawakan secara live streaming. Biasanya di live streaming mah belum pernah. Belum ada yang pernah. Iya. Tapi awal banget ini kemarin kita bawain pas kita tour di UK. Ya. Bulan lalu. UK. Ya, main UK. Kita baru balik kemarin. UK. Kemarin ada tiga kota. Tiga kota. Tiga kota. Iya, Newcastle, Edinburgh sama London. Gimana ada? Newcastle, Edinburgh sama London. Bulan depan juga lu berangkat, udah. Pasti, tenang aja. Gitu. Where? Newcastle? Gua tahu lu mau liburan Eropa kan? Bener kan?
Ketahuan. Gue tahu. Kok gue nuduh temen gitu? Kapan? Oh Itu iya. bulan depan ya. Gila. Kita tuh ke Inggris tuh kerjaan ya. Kerja ini liburan. Ini liburan men Eropa. Saya cuci uang. Hati mulut Lagi capek saya begini. Lu juga nanti pasti bisa UK. Amin. Itu Marab trip itu. Apa sorry? Marab trip ntar ke UK. Amin. Seenak-enaknya aja bikin nama acara orang. Kang, punten mau nanya itu kalau tour di UK gitu berarti penonton orang Indonesia. Ya kebanyakan Jadi ya. emang Karena lagunya juga lagu Indonesia. Jadi emang dari awalnya itu memang target kita bukan bule, Iya. memang orang Indonesia, Yang ada di- terus Singapura, mungkin teman-temannya mereka atau Malaysia, Yang ada Indonesia, gitu. yang Karena kan kita membawa kita berangkat ke UK, judulnya kan berangkat ke UK, bukan misal kita main di Glastonbury Festival atau Reading Festival, bukan main festival, tapi berangkat ke UK untuk mengakomodir karena dari tahun 2000 berapa lah gitu pokoknya banyak banget yang pingin Tiga gitu. kita ke sana gitu. Tapi rata-rata kan pelajar Indonesia diaspora. Tapi mereka punya teman-teman juga ada bule 2-3 orang atau dia teman-teman mereka yang gitu yang pengen oh iya nonton band Indonesia. Itu akhirnya kita bikin itu sih jadi Makasih loh. Tahu dia. Makasih loh. Kalian tuh itu dari kecil, sekarang udah pada dari kecil ya berarti kalau Iya, dari Lu SD. om banget berarti ya. SD SMP. Udah jangan pada so muda semua. Masih pada so muda. kalau kita kan 82 kan maksudnya kelahiran 82 berarti kalau kuliah 2000 Kalian 90-an ya? Aku kuliah 2014. paling dewasa di sini. 96 ya? 97 Aku tadi. 99. Ini paling bungsu di sini. yang bungsu siapa? 97. Luka paling muda. 99 Niko 97. berarti kita mau kuliah dia baru lahir ya? Iya, Bos. Iya boy, kita udah mau kuliah. Iya deh kita tua emang. Balik lagi. Iya. Aku dah. Iya. Nggak bisa ngomongin ya. Iya kan? Kalau udah mau kuliah kan biasa kan ya udah bisa Udah tahu ya. ngapain kan? Ya, iyalah. Ya lu udah dugem kemana-mana. Iya. Dia baru lahir sih. Lu umur 2. Umur apa? 2 lu. Tahun. Kita belum ngapa-ngapain. Iya, gua udah dugem bareng tuh. Lu umur 2000 udah dugem bar 69. Di Bandung ada namanya bar 69 dulu legend tuh. Legend. Ada kan. Ohana. Iya kan? Bang, pas itu kenapa bisa ada sakit apa Bang sampai bisa pingsan atau cuman kecapean? Capek Kalau sih. boleh tahu, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Stage egg aja loh. Enggak, nanti cerita lengkapnya akan ada di film. Kita mau bikin film. Ada lagi? Ada dong. Tapi belum tahu kapan. Lagi nyari sutradara. Nanti lah. Apa? Lagi cari sutradara yang pas yang Gini. Ya, Iya bener ya. Gua akan menceritakan the real-nya, maksudnya nanti sama sutradara. Nah, dia harus bisa menggambarkan secara visual apa yang terjadi. Demen ini, Bang. Dia berkhayal jago dia. Itu. Nah, ini belum ketemu. Karena dia harus dapat banget. Karena kalau gua cerita kenapanya, kalian pasti shock semua. Mending kita taruh di film. Biar lebih sebuah nggak ada komen yang lain-lain lagi. Udah ini film. Kalau berkhayalku beda soalnya. Gitu. Ada? Berkhayal jorok. Gitu sih makanya. Korong upil gitu ya. Apa namanya kalau sekarang? Fun fact-nya gitu. Oh boleh dong. Boleh banget. Dan ini ada apa namanya? Video yang diambil ya, kejadian dokumentasinya itu, ada. yang orang dokumentasi kita ada real. Dokumentasinya ada. Nah itu bisa jadi sudut barang bukti lah. Begitu dong. Barang Barbuk ya. Kalian kalau boleh tahu mau film atau dokumenter tentang cengkeh? Nah ini belum tahu makanya tergantung mau dibawa arah kemana. Pokoknya sudut pandangnya. Dokumenter. Sudut pandangnya dari situ sebenarnya itu endingnya kayak perjalanan kita aja sebenarnya. Dokumenter biopik. Dokumenter picture gitu. boleh nih. Benar. Gua belum ketemu dari tahun 2025 gua ngobrol ke beberapa sutradara tapi kayak belum dapet aja
yang bisa menggambarkan secara visual. Dan director emang. Director. Direktor nih. Dia lagi director. Lagi directing. Loh, hari ini Lah iya. Lah iya brother. Lah iya brother. Kok di sini? Mundur ya? Oh iya, trail. Enggak. Mau play trailer sini. Enggak dong. disebut lagi. Gitu Gak apa-apa sih. kalau ini mah. Ayo nonton bareng yuk. Ya. Dulu katanya. Tuh itu oke sih itu di Netflix oke juga, tapi kok bisa di bioskop dulu nggak oke? Bioskop dulu. Kang, punten aku mau nanya. Kan kalau sekarang kan Changcuters indie berarti kan ya? Independen ya, perangkat sendiri, semua ngurus sendiri. Yes. Makanya tadi aku tuh bingung, kalau kok ini ada yang ngurus finance, ada yang ngurus ini. Biasanya kan itu yang udah diurusin sama ada label like. Itu transisinya yang nggak ngerti finance tiba-tiba. Enggak. Oh, dari awal. Dari awal terbentuk tahun 2024. Finance sesuai disiplin ilmunya dia sih dia. Gua di akuntansi. Jadi dari 2005 itu ketika udah ada pemasukan pendapatan, udah mulai ikut involve gitu ya. Ya, udah langsung gitu bikin sistem lah. Jadi kan karena sekarang jadi indie baru gitu enggak. Emang dari sebelumnya udah gitu. Iya, sebelumnya. Ya jadi kalau misalnya memang biasanya orang bilang yang main musik itu buat hobi. Nah, kita tuh ngakalinnya kayak gini gitu. Jadi sebetulnya kita ngebandnya, main musiknya mah tetap sampai sekarang tuh masih hobi gitu. Bayaran yang kita terima itu adalah memanage. Yang tadi yang gue bilang itu punya divisi masing-masing nih. Nah itu kerjanya. Jadi ngantornya kita tuh kayak gitu. Jadi main band Jumat, Sabtu pas lagi manggung ya itu nggak tetap benar-benar hobi. Iya itu hobi. Makanya tadi balik lagi pertanyaan tadi kalian masih tetap apa tadi? Excited nggak? Iya. Karena pas udah beres kerjain ini bisa kayak gua ketemu klien, ketemu misalnya penyelenggara atau meeting apa kan stress release pas manggung. Jadi itu bisa jadi kayak lucunya kadang-kadang gini, misalnya Senin Selasa kita ketemuan meeting gitu ya, terus kita menganggap Changcuters itu produknya kita. Kita ngebahas itu gitu, apa strongnya apa, weaknessnya apa kayak gitu. Ini buat project yang ini, SWOT analisisnya misalnya kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu aja. Jadi emang kayak ada dua apa sebutannya, kita punya dua peran alter ego gitu. Jadi ya lagi kerja ngebahas urusan belakang, hobi dan dulu sebenarnya kita pas di label juga memerankan seperti itu. Jadi kita memerankan mereka tuh bukan kita yang pengen maksudnya gua band lu harus urusin enggak, tapi kita tuh partner. Lu misalnya Sony Musik bisa ngapain yang nggak kita bisa sentuh pada saat itu kan kita masih independen pada saat dan media nggak sosial media apa nggak segini besarnya masih harus ada yang ibaratnya bahasanya perusahaan gede harus ketemu perusahaan gede baru bisa deal tuh gitu. Nah ya itu kita bekerja samanya seperti itu. Jadi kita nggak yaudah lu urusin gua yang penting gua harus dapat manggung sebulan segini enggak. Ini plan kita, ini album kita, ini strategi yang bisa lo aplikasikan, yang gua main di grassroots, lo main yang di atasnya. Jadi kita tetap main di akarnya. Mereka yang kita gak bisa jamah pada saat itu. Kalau sekarang kan orang udah bisa direct dong, engagement udah bisa lo live sendiri, bisa udah direct sendiri. Dulu kan, ibaratnya ada bahasa speaker, apa maksudnya? Lo harus ngomong ke orang ini biar musik lo dipercaya gitu lah. Atau di radio apa gitu. Ada perbedaannya nggak bang? Maksudnya strategi marketing di zaman ketika independen pertama kali sama sekarang ketika independen beda banget. Perbedaan paling cepat ketika yang sekarang orang kalau misalnya lu ngeluarin musik 3-5 detik misalnya kalau dia nggak suka dia akan swipe kan. Kalau dulu kan masih dulu akan ibaratnya kayak di radio diputer minimal sebulan. Kalau udah nggak itu dengan ada yang baru lagi. Kalau sekarang ya orang dan orang dulu kan bisa gini loh, kita ngumpul gini ada, wih band ini keren loh, gini-gini, lu akan terbawa gitu kan. Kalau sekarang kan orang udah dengerin sendiri, lu bisa menentukan sendiri lu suka apa enggak. Dan enaknya zaman dulu tuh kalau singlenya dapat itu bisa didengar sealbum. Semuanya kena. Iya. Semuanya kena. Karena belum ada karena digital fisik kan. Mereka pasti ngedengerinnya langsung CD atau enggak kaset. Dan mereka hafal. Benar. Makanya lagu-lagunya lebih panjang. Bisa satu album kita hafal. Iya. Makanya kita kan album 1, 2, 3 itu rata-rata orang pada hafal. Begitu udah mulai masuk zaman kan kita transisi itu ke digital. Wah udah mulai itu satu album. Satu aja terkenal bagus banget. Iya. Itu beda ya. Perbedaan. Cara promosinya beda. Dari segi musik pun dipikirin nih gimana caranya supaya ini works di market. Ya itulah makanya. Hari ini kita bikin lagu,
mixing segala macam. Besok ibaratnya bahasanya gini ya, hari ini bikin lagu, besoknya lagunya udah jadi, kita ngebahas itu lagu ini mau dijualnya gimana, promonya kayak apa. Itu udah beda lagi, udah bukan gua yang vokalis, bukan Dipa yang main bassnya gitu, udah beda lagi tuh. Udah masuk divisinya, visual lu gimana? Gua udah langsung ini budgetingnya, budgeting berarti baru ya gua akan kemana aja. Untuk ibarat memperkenalkan atau apa, terus strategi marketingnya, gimana cara gua harus menjelaskan ke brand atau apa. Bahwa ini lu worth it dapat ini. Era sekarang mirip kayak era ringtone gak sih Bang? Ringtone enggak lah, beda. Dulu ringtone banyak dipaksa tiba-tiba ada kan muncul tiba-tiba diinjek. Tiba-tiba kan. Kenapa ringtone lu itu? Bisa jual dedet. Bisa jual dedet apa bahasa itu? Jual paksa itu. Gini. Yang paling ngebawa, kalau misalnya kalian pengen tahu, yang paling ngebedain era sebelum media sosial itu adalah gini. Kalau dulu kita itu semua disetir sama media, ya nggak? Iya. Bukan TV, majalah, radio. Ya bukan disetel sih, lebih kayak ya. Iya, mereka yang akan ngasih ini loh yang bagus, ini terus yang diputar gitu kan. Kalau sekarang semua orang udah punya media sendiri-sendiri dan semua orang boleh menonton sesuai selera masing-masing. Bebas memilih. Jauh lebih susah menurut. Karena spreadingnya bisa susah, misalnya gini. Cangcut Rangers mah udah pasti tahu tentang Cangcuters. Tapi kan juga nggak bisa cuma ngasih tahu untuk siapa tahu ini lagu ada yang suka di luar Cangcut Rangers, ada penikmat baru lagi, kan susah untuk nge-reach mereka kan gitu. Nah, itu yang sekarang tantangan challenge-nya tuh lebih di situ kalau buat kita. Baru. Apalagi band udah ditambah itu. 2 dekade. Kita udah melewati per 10 tahun kan. 10 ditambah band tua. Itu yang sekarang maksudnya bukan ini ya, tapi nggak terlihat tambah tua. Enggak maksudnya udah secara umur band umurnya. Tetap enggak kok. Iya. Benar. In my opinion nya. Oh iya. Apa tadi yang ngomongnya apa tadi? Modalnya masih simpen dulu nih, masih simpen dulu. Cangcuters gitu. Iya sih, maksudnya ya mau 2 dekade mau ada terus umurnya berapa tetap Cangcuters gitu. Di atas panggung energinya masih sama seperti yang dulu. Kalian bawa itu dan dengan kostum yang sama gitu. Iya. Masih sama. Aku kalian di mana-mana kalau untuk performing mungkin makanya itu. Tapi kalau misalkan kayak karya itu, kalau yang baru itu lebih gampang. Bisa kalau artis baru itu bisa lebih gampang untuk atau musisi baru dengan karya baru. Makanya kalau band yang udah agak lebih dari 3 album atau 4 album, untuk mempertahankannya itu susah gitu. Gampangnya gini, itu mah udah gampangnya atau susahnya? Gampangnya psikologinya manusia itu kalau misalnya udah pernah lihat sesuatu yang udah pernah dia lihat, gregetnya hilang. Kan gitu. Gitu. Jadi maksudnya Cangcuters ini mah ya alhamdulillah sejauh ini kita bertahan. Bukan dalam rangka makin kesini kita makin merasakan bagaimana kita mempertahankan diri kita ini di keeksistensiannya kita gitu. Jadi udah nggak lagi kayak gua kayak dan ini mah kalau kita nggak usaha keras ya kelar kita gitu kayak gitu. Jadi itu mah wajar, itu hal yang wajar, bukan yang ini. Maksudnya ketika ada sesuatu yang baru mah orang pasti excited lah gitu. Ini baru nih, gue pengen tahu, pengen aja. Ya ibaratnya ya agak yang susah aja ya gitu. Ketika kita mau keluarin karya ini, ya kayak balik lagi kan, tetap aja akan berbeda. Orang bukan ngebandingin ya, maksudnya orang akan tetap lebih ini lagi album 1, 2, 3 yang nempelnya album 1, album 2 ini. Jadi sekarang ya kita ngeluarin karya kayak yang udah kita pengen ngeluarin karya sesuai keinginan kita, maksudnya nggak harus ngikutin apa ini lagi tren atau apa segala macam. Nah itu tantangannya, karena tadi bener kata Tria, karena mereka udah pernah lihat mungkin berpuluh-puluh tahun sebelumnya, jadi kayak bukan sesuatu yang harus, kecuali GIF ya, kecuali GIF lagu itu tiba-tiba itu mah faktor X lah gitu, kita nggak ada yang bisa tahu kalau karyanya ya kalau mungkin secara looks band ya mungkin masih seimbang lah, maksudnya masih bisa dinikmati karya kayaknya band-band yang tua-tua juga, maksudnya ada 1-2 lah yang tiba-tiba di album ke-7 ada lagu dia yang hit lagi. Ya, benar. Ya jarang banget gitu ada band yang udah sampai album 4-5 tiba-tiba album 5 ngehits lagi. Ada, tapi jarang banget. Jarang terjadi. Pasti lebih nempel single-single hitsnya yang album pertama, album kedua kayak gitu. Itu maksudnya. Kalian ada melibatkan anak muda lagi nggak di
tim kan? Akhirnya di under ada. kita Iya, di tim. beberapa nama. Oh. Kemarin kita ada 5 tahun. Iya. Kita 5 tahun. Sorry. 52 udah anak muda ya. 52 udah tua ya. TKB itu. Kayak tim yang nggak bisa kita terlalu apa ya, maksudnya kita udah mencoba gitu kayak zaman sosial media orang semua pada kayak di umuran kita. Iya, benar. Lo harus into. Kita pernah coba, pada akhirnya kayak semuanya di antara kita berdua kayak misalnya kayak gue nggak punya sosial media sama sekali, Instagram segala macam, ya kan, maksudnya mereka punya tapi karena nggak aktif juga. Nah pada akhirnya emang kita nggak di situ kan, nggak ada sosial media aja tetap ada gitu. Nggak, gimana cara ngomong ya? Mereka udah beda Blay, ini mah Blay. Enggak, tapi bener Rap, maksudnya yang kita kerjakan makin kesini itu adalah kesadaran diri kita bahwa kita nggak boleh apa ya ibaratnya emang beneran kita usahakan gitu. Jadi misalnya gini, kita tahu eranya kita sebelum zaman media sosial. Justru ketika kita masih punya energi sebagai anak muda itu adalah sebelum, jadi gini, waktu media sosial rame gitu ya. Zaman media sosial itu mulai gue tuh kayak mikir kayak bisa lah gini-gini aja gitu. Kemudian kita coba into ini. Kenapa reaksinya nggak dapet ya gitu, nggak dapet ininya nggak dapet gitu. Mau sok dimudai nggak dapat, gitu. Mau di usia kita engage-nya nggak kena juga. Oke, meskipun kamu tapi sih ini ada berapa banyak gitu, berapa banyak gitu yang maksudnya yang udah pada ibaratnya generasinya bukan di zaman media sosial tapi terus kemudian dia berhasil masih bisa hidup melalui media sosial. Berapa banyak, tapi lebih banyak era yang anak-anak memang mulainya di zaman media sosial kan, lebih bisa kayak gitu. Nah, buat kami tetap nggak boleh kayak ya udahlah gue mah kan bukan zamannya ini gitu ya. Nggak bisa kayak gitu juga. Kita harus update juga. Bener, minimal kita tahu gitu. Makanya tadi kan kayak gue nanya-nanya ini streaming tuh apa, bla bla bla, bapak-bapak banget lah gitu. Minimal tahu aja, meskipun gue kalau nggak praktekin juga belum tentu. Biar nggak anak ya. Anak udah ABG soalnya. Harus ngerti. Jadi bisa jawab gitu. Jadi gitu sih. Intinya mah tetap harus ngikutin aja gitu. Jadi ya kayak gini nih, waktu media sosial pertama tuh Twitter kan? Nah, Friendster mah kita bikin lah ya itu mah. Enggak, Twitter pertama keluar aja itu kita udah skeptis. Bikin lah, nggak mau ikut-ikutan gitu. Apaan Twitter? Bahkan sampai di timingnya kayak iseng bikin Twitter terus ngepostnya tuh nggak jelas-jelas gitu. Apalah ngomong-ngomong apa gitu emang kayak I don't care lah gitu. Rebel. Rock and roll. Makin kesini ternyata jadi portal berita. Nah, gitu. Jadi kayak pada akhirnya ya udah, akhirnya mah ada aja lah. Akhirnya yang penting kita masuk aja dulu di situ ada kita apa yang lagi trennya ikut aja masuk dulu gitu. Jadi tapi ya kalau misalnya nggak harus ngejar jadi yang juaranya lah di dalam hal itu gitu. Jadi jadi pada akhirnya emang semua media sosial yang kita punya jadi medianya di Cangcuter saja. Misalnya kebutuhan Instagram tuh apa, esensinya Instagram digunakan untuk apa, bisa foto, video yang ini, yang proper, yang ini ya kita taruh situ. TikTok untuk apa, YouTube kita untuk apa. Jadi semua ya karena zaman dulu kuliah kan gua kuliah komunikasi. Ya kalau kita nggak bisa untuk ngeblend dengan yang anak-anak zaman sekarang, paling tidak media kita itu kita bikin sesuai porsinya. Dan yang mengelola juga harus memahami do and don'ts apa ada Cangcuter. Udah gitu. That's the recipe. Maksudnya mereka tidak berusaha dan tidak memaksakan untuk ngeblend. Ya udah jadi diri sendiri. That's the thing. Apakah itu alasannya abang-abang mau main di festival maraton nanti, Bang? Wah, atau ada alasan lain?
Kita mah di mana manggung hayu. Di mana juga. Apalagi di sini. Apalagi di situ. Apalagi di sini. Ya, salah satunya emang ada passion yang sama. Kalau kan gue yang nentuin ngambil atau enggaknya, ada passion yang sama yang kalian lakukan. Makanya gue bilang kalian hebat di 100 hari loh. Itu kayak ibarat lemang apa itu yang lama harus bertahan kan. Gue nonton tuh filmnya gitu. Itu bukan cuma lu butuh mobil kencang, tapi mentalnya itu loh. Ya gue salut ke kalian gitu, bisa bareng sampai ke Maret itu yang kita serap dari kalian. Kita samakan. Dan itu energinya kayaknya sama deh kayak kita. Nah, selalu gitu. pengen ada sesuatu bareng-bareng yuk kita kerjain. Nah itu. Keren sih. Makanya keren. mau lah. Masa enggak di sini ya? Ini masa enggak? Kenapa nggak dipanggil yang paling tua kan? Tapi seru nih ngomong sama abang-abang sumpah om ya. Karena udah jamnya jam bapak-bapak ini kan. Ini jam 11 curhat. Jam 11 agak mati lampu. Bukan jaket gitu. Oh iya, agak panas. Kata gue begitu dah sumpah. Gimana? Enggak, kita 2 jam lo pakai jaket gue. Aja bang. Tapi ini sejuk. Iya. Tapi Iya. nanya beneran ini Iya, selalu nanya ke bintang tamu. Ngedrain nggak dari tadi? Ngedrain tuh Ngedrain Abis energinya abis nggak? Abang-abang ya abis. Kelihatannya. Kalian gimana kalian? Ini kan udah enggak, makanya gue nanya. Iya. Soalnya di luar dari dapat daging ya. Iya. Nambah. hampir loh tadi tapi gara-gara daging. Tapi gara-gara daging juga sih energinya nih nambah. Enggak, maksudnya ketika kita bisa ngobrol dengan orang yang apa ya maksudnya Nyambung lah. ya satu frekuensi gitu pasti akan ya kita harus belajar juga dari kalian gitu. Maksudnya di dunia yang kalian sekarang kan berbeda dengan yang kita dulu di usia kalian gitu. Kita tidak bisa acuh tak acuh. Iya. Satu hal mungkin di kodenya kode. Jadi di aturannya si anak-anak kita ini tuh nggak pernah kayaknya kita nggak pernah memperlakukan masalah senioritas untuk bergaul. Iya. Ya betul. Jadi ya sama siapa aja sama asal Ya lu bisa belajar betul. Ya kalau lu tua tapi lu ngeselin mah ya gue jauhin gitu. Maksud bener gitu. Kalau lu nggak nyambung mah males lah gue juga gitu. Kayak gitu. Itu ngapain juga. Ada yang enggak ya? Lampu itu. Mana microwave? Enggak, tadi ada yang nulis microwave kedap-kedip katanya. Dan Masak apa? Ya gitu sih. Enggak ada. Kita nunggu main course. Jadi lebih apa ya maksudnya kalau Itu kamera kali ya? Kamera. enggak malah bapak-bapak kayak kita ini lu jam segini nih habis anak pada tidur baru cari temen ngobrol biasanya kan. Bisa on, bisa sampai situ. Iya, kalau misalnya di komplek misalnya sama udah. apa siskambling atau apa. Kecuali gua ya, kecuali gua. Ya udah dia. Kalau dia paling cepet tidur. Jam 10:30 udah tidur. konslet. 10 tidur 1. Tapi di sini enggak, di sini melek nih cenghar. Iya karena banyak makanan ya. Udah dikasih kopi. Kopinya itu sih. Kantor kok beda-beda bang? Beda-beda. Goblok banget sih Loy. Maksudnya kayak gini nanti Tria sama keluarganya di situ. Tanggung lu. Maksud satu daerah. Oh iya. Kayak sempat tuh daerah dia bikin satu klaster bareng-bareng gitu. Ya, terus mungkin itu salah satu ini ya. Enggak kalau satu daerah ada beberapa yang satu area. Kita kan pengen. Tapi se-Bandung semuanya. Tapi di Bandung. Gue pengen nonton ini, pengen lihat langsung itu Kapten Kibil berangkat. itu banyak Ikonik banget tuh itu. Berarti tanggal Enggak karena kemarin kita udah ke UK, udah mau diganti itu nggak ada lagi. Kapten Kibil pulang. Udah ke sana udahlah, ganti sesi. Gitu. lagunya ganti ya. Iya boleh bang. Nyobain kali boleh, Kita Bang, ya? mau melihat energi. Ayo. Kita. Oke. Kalau berkenan bang, ya. Oke. Ngapain? Iya cukup ini. Akustikan. Enggak, ini kita langsung semua atau nanti kita ini maksudnya berapa lagu mau berapa lagu kira-kira di Bebas abang-abang aja. bebas ya. Oke. Terserah. Minum dulu dong. Iya boleh. Boleh itu apa tadi ya lagu yang katanya pertama ya Oh iya, ya. live streaming. Tolong. Pertama di live streaming. Pertama di media massa. Iya. Tolong lah. Oke. Ego gua harus disuapin nih, tolong lah. Oke. Suka deh ego disuapin. Yang pertama di sini ya. Klik guys, start guys. Sama kan lagunya. Jangan yang dulu dong pemanasan.